Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Rakit. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kak Indra Sugiarto selaku narasumber Talkshow Rakit 2020. Yang kami hormati Bagas Maropindra selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Yang kami hormati Rifki Setiawan selaku Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Anjang Sana Sosial. Serta yang kami hormati Sobat Rakit pada siang hari ini yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa kita kali ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online ya Sobat Rakit. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kehadirat ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Afda Fatia Salsabila dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Jakarta yang akan memandu jalannya acara talk show pada siang hari ini. Tentu saja terima kasih saya ucapkan kepada para panitia yang telah memperkenankan saya untuk memandu acara Talk Show Rakit 2020 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta Anjang Sana Sosial. Acara ini juga bekerja sama dengan media partner Sahabat PNJ, Gema PNJ, dan seputar seminar. Talk show ini mengusung tema mengembangkan potensi diri di masa kini. Adapun rangkaian acara dalam Talk Show Rakit 2020 sebagai berikut. Pembukaan, sambutan dan pengenalan Anjang Sana Sosial oleh Project Officer Talk Show Rakit 2020, sambutan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, pengenalan narasumber oleh moderator, pemaparan materi oleh narasumber, penyerahan plakat dan foto bersama, dan yang terakhir penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya Sobat Rakit, ada tagline loh untuk acara kita kali ini. Jadi kalau saya bilang Talk Show Rakit 2020, jawabannya Grab your passion to create your future. Kakak-kakak panitianya boleh nih ditulisin Grab your passion to create your future di chatnya biar gak pada salah pas nyebutin. Tolong ya kakak-kakak panitia. Oke, bisa kita coba sekarang ya tagline-nya ya Sobat Rakit. Oke, Talk Show Rakit 2020, Grab your passion to create your future. Oke, terima kasih Sobat Rakit. Nah, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Project Officer Talk Show Rakit 2020 kepada Saudari Abirta, kami persilakan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kak Indra Sugiarto selaku narasumber Talk Show Rakit 2020. Yang saya hormati Bagas Maropindra selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Yang saya hormati Rifki Setiawan selaku Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Anjang Sana Sosial Politeknik Negeri Jakarta. Dan yang saya hormati Sobat Rakit peserta Talk Show pada siang hari ini yang berbahagia. Semoga pada siang hari ini kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat
sehingga dapat mengikuti acara ini dengan baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan UKM yang menaungi acara ini terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Albirta selaku Project Officer dari acara Talkshow Rakit 2020 yang sungguh luar biasa ini. Saya merupakan anggota dari UKM Anjang Sana Sosial PNJ yang dimana UKM ini berdiri sejak tahun 1998 dan menjadi satu-satunya UKM di PNJ yang bergerak di bidang sosial, khususnya pendidikan. UKM Ansos sendiri terlibat aktif dalam pengabdian masyarakat, pemberian motivasi, dan arahan tentang dunia pendidikan. Penyelenggaraan Talkshow Rakit 2020 ini sebagai wujud dari misi UKM Ansos, yaitu meningkatkan kepedulian akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia, serta sebagai wujud pengaplikasian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran, dengan harapan dapat memberikan dan menambah pengetahuan para mahasiswa dan pelajar tentang pengembangan potensi diri, serta memotivasi dan meningkatkan rasa percaya diri para peserta dalam mengolah potensi yang mereka miliki. Saya berharap teman-teman dapat mengikuti talkshow ini dengan nyaman dan dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga segala ilmu dari narasumber kita dapat terserap dengan baik, dan teman-teman pun dapat termotivasi untuk menemukan dan meningkatkan potensi yang kalian miliki. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan katanya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Abirta yang telah menyampaikan sambutannya. Dan selanjutnya, sambutan oleh Saudara Bagas Maropindra selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Kepada Saudara Bagas Maropindra dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Kak Indra Sugiarto yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi kisah barangkali untuk memotivasi dan juga bagaimana kita mengembangkan potensi di masa kini. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bang Rifki Setiawan selaku Ketua UKM Ansos, serta yang berbahagia dan juga selamat dan semangat untuk PO beserta jajarannya, seluruh panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Yang sama-sama kita tahu adalah masa pandemi ini mungkin baru kali ini merasakan bagaimana kita merubah segala sesuatu menjadi online, kemudian perubahan dalam setiap sisi pendidikan, kehidupan, dan banyak cara. Dalam hal itu juga terkait potensi juga tentu membutuhkan inovasi dan juga perubahan. Ketika kita hanya berpaku dengan bagaimana menggali potensi seperti sebelum-sebelumnya, tentu nggak bisa diterapkan sekarang karena masa pandemi ini. Dan juga dalam hal ini juga membuktikan kepada kita semua adalah bahwa kita mampu dan sanggup untuk ada di zaman ini. Karena kalau kita tidak mampu dan sanggup, otomatis ujian ini tidak akan diberikan kepada kita. Dalam artian juga adalah pandemi ini bukan sebuah hambatan untuk kita memberikan potensi atau menyebarkan potensi dan membangkitkan potensi, tapi ini adalah sebuah peluang bagaimana kita menggalikan sebuah potensi itu dengan cara yang baru, dengan cara yang belum pernah diterapkan sebelumnya, tapi juga membutuhkan kreativitas dan inovasi yang pastinya kita semua dan teman-teman sekalian, khususnya dari Ansos dan kawan-kawan sekalian memiliki peluang dan juga memiliki semangat untuk hal itu. Karena kalau kita terpaku, sekali lagi tanpa inovasi, tentu kita tidak bisa menghadapi pandemi ini dengan cara yang baik. Maka dari itu adanya kegiatan ini mungkin jadi salah satu hal untuk kita terus berjuang, untuk kita terus berinovasi, berkreasi agar selalu tidak hanya terpaku ya. Contohnya ketika himbauannya itu kita harus di rumah aja, tapi sebenarnya dengan cara itu kita tetap harus bisa menggali potensi dan harus tetap membangkitkan potensi. Mungkin dengan adanya Kak Indra nanti akan berbagi terkait hal itu, dan juga tentunya adalah kita tidak terhambat dan terhalang dengan adanya pandemi ini. Karena artinya kita harus tetap memberikan manfaat, tetap juga menggali potensi, bahkan harus lebih daripada sebelum-sebelumnya. Karena tantangan yang kita hadapi saat ini dan ke depannya jauh lebih tinggi, jauh lebih berat, dan menuntut kita untuk lebih tinggi dan lebih berat lagi untuk berjuang. Mungkin itu selamat atas penyelenggaraan kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ilmu dan juga informasi yang didapat berguna untuk kita semua. Terima kasih Kak Indra Sugiarto sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di Politeknik Negeri Jakarta. Mungkin itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Saudara Bagas Naropindra yang telah memberikan sambutannya. Nah, gak kerasa nih Sobat Rakit, kita sudah memasuki acara inti, yaitu pengenalan narasumber yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Raida Musfira, sekaligus pemaparan materi oleh narasumber, Kak Indra Sugiarto. Assalamualaikum, Raida Musfira. Waalaikumsalam, Afda. Kedengeran suara saya? Kedengeran, Raida. Oke. Udah? Oke, udah siap ya, Raida ya? Sudah. Oke, baik. Oke. Selanjutnya, acara akan saya serahkan langsung kepada Raida Musfira. Selaku moderator, kepada Raida Musfira, kami persilakan. Terima kasih Afda selaku MC yang telah memberikan kesempatan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rakit, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Rumah aja nih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pokoknya semoga pada saat semua ya, baik secara fisik maupun mental. Jangan lupa juga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Rasanya senang sekali nih, alhamdulillah bisa berjumpa dengan Sobat Rakit semua, walau hanya melalui daring. Perkenalkan, saya Raida Musfira dari Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Politeknik Negeri Jakarta yang akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Nah, tapi Sobat Rakit, sebelum memasuki sesi utama, bagi Sobat Rakit yang belum menyalakan kamera videonya, silakan menyalakannya terlebih dahulu ya, supaya sesi diskusi pada siang hari ini tuh terasa gitu, lebih interaktif dan terasa lebih kayak seolah-olah tuh kayak bertemu langsung gitu. Ayo silakan ya dinyalakan dulu kamera videonya. Oke, terima kasih bagi Sobat Rakit yang telah menyalakan kamera videonya. Nah, pada talk show kali ini kita akan membahas tentang mengembangkan potensi diri di masa kini. Berbicara mengenai potensi, potensi adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang namun belum dipergunakan secara maksimal. Menggali dan mengembangkan potensi merupakan kegiatan yang cukup penting bagi setiap manusia karena manusia memiliki kebutuhan akan aktualisasi diri berdasarkan teori hierarki kebutuhan yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih cara menggali dan mengembangkan potensi diri sehingga kita dapat menjadi seseorang yang berprestasi dan tentunya dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa dan tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan kita semua. Beliau adalah seorang motivator, entrepreneur, founder sekaligus CEO Masuk Kampus. Langsung saja kita sambut Kak Indra Sugiarto. Halo, Assalamualaikum Kak. Halo Kak Indra, bisa dengan suara saya? Oke, maaf nih teman-teman, ternyata Kak Indra belum siap, jadi teman-teman bisa nunggu sebentar ya. Jadi mau diingetin lagi nih teman-teman nanti jadi pas pemaparan materi, teman-teman kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung nih. Langsung chat aja langsung ketik aja pertanyaan teman-teman Sobat Rakit semua di kolom chat. Tentunya sangat dilarang untuk spam ya, karena takutnya nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan malah tenggelam. Oke. Dan jangan lupa juga untuk absen, dan setelah itu, sebelum acara ini berakhir juga akan ada kuesioner, jadi diharapkan teman-teman untuk mengisi ya. Nah,
ada ini juga nih, ada berbagai macam lomba yang insya Allah nanti bakal dapat hadiah menarik. Jangan lupa tuh teman-teman, ikutlah. Lumayan hadiahnya tuh. Teman-teman uang jajan, mantep lah. Coba dulu ya, Sobat Rakit, sebentar. Oh, Kak Indra. Assalamualaikum, Kak. Halo, Kak Indra. Oh ya, bagi Sobat Rakit, diingatkan juga nih untuk tolong jangan list grup ya, karena nanti link sertifikatnya bakal dibagikan di grup WA-nya, dan linknya itu link Gform, yang nantinya akan berisi sertifikat teman-teman. Dan sekali lagi nih, teman-teman, Sobat Rakit tolong ya menggunakan nama asli, supaya bisa dicek langsung oleh panitia kita. Dan diharapkan jangan membagikan link kepada grup lain karena akan ditindak lanjuti. Halo, Assalamualaikum Kak Indra. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku kedengeran? Kedengaran Kak, jernih sekali. Gimana Kak kabarnya Kak? Sehat, Alhamdulillah. Raida masih work from home sampai hari ini karena coronavirus. Jadi senang banget sih bisa ketemu teman-teman mahasiswa, anak-anak muda, dan juga ada anak SMA kalau nggak salah juga ya, yang mau tetap belajar di Sabtu tanpa penghalang corona ya. Karena meskipun stay at home, bukan berarti kita atau kalian sebagai anak muda itu nggak belajar. Artinya masih bisa untuk terus belajar, terus menyiapkan diri untuk masa depan. Betul sekali. Oke Kak, oke. Sobat Rakit, jadi pada talkshow siang hari ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu narasumber akan memaparkan materinya. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya-jawab antara narasumber dengan moderator. Selanjutnya sesi ketiga yaitu sesi tanya-jawab antara narasumber dengan peserta. Dan yang terakhir akan ada closing statement yang langsung disampaikan oleh narasumber. Nah, Sobat Rakit, tapi sabar dulu ya. Sebelum Kak Indra memaparkan materinya, saya akan terlebih dahulu membacakan profil dari Kak Indra. Bisa tolong ditampilkan? Baik. Ya, jadi Indra Sugiarto merupakan seorang entrepreneur, motivator milenial, dan content creator. Saat ini beliau sudah memiliki lebih dari 670.000 followers di Instagram yang tentunya akan terus bertambah. Beliau adalah seorang lulusan S1 jurusan Kimia Institut Pertanian Bogor. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, beliau merupakan founder sekaligus CEO Masuk Kampus yang telah berdiri sejak tahun 2016. Saat ini Kak Indra sudah berhasil menerbitkan 3 buah buku motivasi yang sudah bestseller tentunya, yaitu Teman Berjuang, Tumbuh dari Luka, dan Berlari di Tengah Hujan. Wah, luar biasa sekali kan narasumber kita pada hari ini, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke paparan Kak Indra. Pada Kak Indra, dipersilakan. Ya, terima kasih Raida waktu dan kesempatannya. Untuk materi yang aku sampaikan kurang lebih sekitar 30 menit atau berapa waktunya? Iya, Kak, 30 menit. Kira 30 menit ya. Nanti kalau misalnya terlalu lama dikasih kode aja. Aku mau ngasih atau share PowerPoint. Bisa panitia izinkan untuk aku share screen? Oh, udah bisa nih. Udah bisa, jadi aku langsung share screen. Oke, kelihatan ya PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi
Waalaikumsalam. Oke, tadi udah dibacakan CV dari aku, jadi mungkin nggak perlu aku review lagi yang slide pertama. Jadi saat ini aku aktif sebagai social media influencer atau content creator, founder dan CEO PT Inspirasi Masuk Kampus atau biasa dikenal sebagai Masuk Kampus. Kemudian juga penulis buku motivasi. Saat ini selama kurang lebih 1,5 tahun sudah ada 3 buku motivasi yang sudah aku terbitkan sejak Januari 2019. Kemudian dulu background S1 aku kimia IPB ya. Jadi banyak yang nggak nyangka kalau aku dulu S1-nya itu jurusannya kimia, sangat-sangat science. Tapi ternyata setelah lulus aku tidak bergelut di bidang science. Jadi itu mungkin nanti akan sangat nyambung dengan topik yang diminta oleh panitia hari ini terkait passion, skill, dan bagaimana menggali itu semua selama teman-teman kuliah atau selagi masih muda. Oke, nah, jadi dulu aku S1-nya milih jurusan kimia. S1-nya kimia di IPB. Kenapa aku milih kimia? Jadi dulu pas SMA, pelajaran favorit aku yang aku tunggu-tunggu tuh kimia ini. Jadi sejak kelas 10, 11, 12, guru kimia itu bagi aku tuh menyenangkan ya. Karena mengerjakan soal kimia itu seperti ngerjain soal tes IQ gitu. Jadi aku seneng banget setiap ngerjain soal-soal kimia. Tapi ternyata setelah masuk ke dunia kuliah, masuk S1 kimia itu berbeda sekali dengan kimia SMA. Ini masuk akal banget sih sebenarnya. Cuma waktu itu kan aku masih SMA jadi masih nggak tahu. Masih polos lah ibaratnya, masih belum banyak nanya. Kalau sekarang enak banget nih anak SMA zaman sekarang. Udah banyak banget platform untuk bertanya, baik itu sosial media, WhatsApp, YouTube, atau apapun. Untuk pengen tahu nih, kira-kira kalau kuliah jurusan X itu ngapain? Jurusan hukum ngapain gitu. Nah dulu aku nggak ngerti nih, kimia itu ngapain sebenarnya selama kuliah. Ternyata selama kuliah itu banyak banget praktikumnya dan aku termasuk orang yang tidak suka bekerja dalam lab ternyata. Jadi nggak bertahan kalau kelamaan ada di dalam lab. Setiap orang pasti punya karakternya masing-masing. Nah, aku kebetulan orang yang lebih suka kalau kimia itu teorinya, ngerjain soal-soalnya, pemecahan masalahnya. Jadi nggak suka masuk ke dalam lab berjam-jam setiap hari. Jadi rasanya kayak di penjara. Nah, namun demikian, aku sih punya prinsip. Aku sudah mulai kimia, udah mulai memilih untuk kuliah di jurusan kimia. Dan karena aku juga telat menyadari passion aku waktu itu, jadi aku harus bertanggung jawab. Jadi ketika teman-teman nanti telat menyadari passion teman-teman, nggak masalah. Yang penting teman-teman tetap bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman sudah putuskan. Waktu itu aku tetap berusaha menyelesaikan S1 kimia aku, tetap penelitian, tetap skripsi. Waktu itu topiknya sintesis senyawa kimia lagi, itu banyak banget yang harus aku kerjain di lab. Sampai lembur jam 4 pagi kadang, bukan ada deh, sering banget. Nah itu tetap aku lakukan karena aku nggak mungkin tiba-tiba keluar terus habis itu kuliah lagi dari semester 1 di kampus yang lain, itu bakal lebih take a time banget kan. Jadi aku pikir aku selesaikan dulu aja deh gitu. Nah, meanwhile selama kuliah di kimia aku tetap menggali potensi atau bakat aku. Caranya gimana? Nah, ini salah satu passion aku yang waktu itu aku sangat gelutin, aku sangat senangi, yaitu mengajar. Jadi waktu kuliah itu sebenarnya aku tuh bisa dibilang beruntung karena keluarga aku itu bukan keluarga yang berada. Bisa dibilang kurang bisa dibilang kekurangan secara finansial. Jadi cukup pun enggak. Tapi waktu itu karena aku punya impian yang sangat besar untuk sukses, jadi aku pikir nggak bisa nih kalau misalnya aku nggak kuliah, aku harus kuliah supaya aku bisa membuat diri aku tuh lebih baik, bisa membuat diri aku tuh naik ke level berikutnya. Namun demikian orang tua aku nggak setuju karena orang tua aku nggak punya uang. So aku singkat cerita akhirnya aku bilang kayak aku bahwa yaudah dengan bahasa Jawa ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena aku dari Banyumas, aku dari Jawa Tengah, merantau ke Bogor IPB. Ya udah kalau misalnya nanti sampai IPB nggak ada solusi, nggak ada mujizat, nggak ada bantuan atau apapun, ya udah aku nggak kuliah nggak apa-apa. Yang penting ini kan aku udah keterima di IPB, sayang kalau nggak diambil. Jadi coba deh kita registrasi ulang dulu aja di IPB, siapa tahu ada solusi. Sepanjang jalan aku cuma bisa percaya sama Tuhan bahwa ada solusi, tapi kalaupun enggak ya juga aku harus ikhlas karena aku nggak bisa apa-apa kan, cuma anak SMA bisa apa sih kalau udah kayak gitu. And then akhirnya sampai IPB dinyatakan aku bebas oleh beberapa beban finansial oleh IPB, dicoret-coret tuh. Aku nangis seketika di situ, kenapa doa aku bisa terjawab, itu indah banget rasanya nyes banget. Jadi aku nggak bisa nahan nangis. Aku bersyukur banget karena kalau waktu itu IPB nggak ngasih coretan itu, ayah aku pasti nggak akan setuju aku kuliah. Singkat cerita, akhirnya selama aku kuliah, aku
harus survive ya, karena bukan cuma biaya kuliah yang harus ayah aku pikirkan, tapi ada biaya hidup yang mana aku nggak enak kalau setiap bulan minta uang terus. Ayah aku cuma bisa ngasih uang 200.000 per bulan, dan aku waktu itu mikir ya kan, mikir keras gimana nih supaya dapat uang lebih. Nggak bisa minta ke ayah aku terus. Akhirnya aku jadi beasiswa, dapatlah 3 beasiswa. Akhirnya aku menjadi seorang asisten praktikum, atau kalau bahasa umumnya asdos ya, tapi kalau di kimia itu namanya asisten praktikum. Jadi kalau praktikum itu biasanya adik tingkat itu perlu ada asistennya untuk istilahnya mengbriefing, mengawal gitu kan. Nah, itu dapat uang tuh lumayan banget. Jadi aku bisa survive selama kuliah. Tapi lambat laun tingkat kuliah makin tinggi kan biayanya makin tinggi. Aku ngerasa masih kurang nih uangnya. Akhirnya aku mulai ngajar les ya. Jadi sejak semester 4 seingat aku ya, 4 menuju 5 itu aku udah mulai ngajar les. Nah, dulu kita ngajar les itu nggak di gedung karena nggak ada modal buat sewa gedung. Akhirnya aku ngajar les di selasar kampus. Yang penting anaknya ngerti gitu kan goalnya. Sampai akhirnya ada lomba namanya Program Mahasiswa Wirausaha PMW. Kayaknya sekarang masih ada sih. Nah, PMW ini yang ngadain Dikti. Sekarang berarti Kemendikbud ya yang ngadain, karena udah nggak ada Dikti lagi. Nah, si Kemendikbud ini ngadain lomba untuk mahasiswa yang pengen bisnis. Sebenarnya lomba-lomba semacam ini tuh banyak banget di kampus. Jadi teman-teman yang punya passion di bidang bisnis, tapi jurusannya bukan bisnis, itu nggak usah khawatir. Karena banyak caranya untuk teman-teman bisa memfollow up, bisa membangkitkan passion teman-teman. Salah satunya melalui lomba ini. Nah, waktu itu aku ikut lomba, meskipun aku anak kimia, aku harus bisa marketing, finance, terutama finance itu ribet banget, kemudian SDM, dan lain-lain. Operasional juga. Tapi aku harus bisa ikutin lomba ini sampai akhirnya lolos. Selama 6 bulan proses seleksi, akhirnya lolos, dapat dana 20 juta untuk bisnis pertama aku, yaitu Catalyst Education. Waktu itu, goalnya Catalyst Education itu adalah supaya aku selama kuliah itu punya uang lebih, punya uang ekstra. Setelah lulus, aku mau kerja gitu kan. Nah, tapi ternyata di luar ekspektasi aku, ternyata Catalyst Education ini sukses besar. Yang awalnya 1 gedung, akhirnya bertambah menjadi 2 gedung, menjadi 3 gedung. Jadi selama kuliah aku mendapatkan penghasilan yang sangat-sangat lumayan sampai akhirnya bisa beli mobil dan bisa beli rumah. Nah, lalu aku mulai ngerti nih bahwa ternyata aku tuh suka banget nih bergelut di bisnis meskipun background aku kimia. Jadi buat teman-teman nanti jurusannya apapun gitu ya, itu nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman masih mengeksplor passion teman-teman tuh di bidang apa. Itu bukan sesuatu yang menakutkan. Justru menurut aku itu sesuatu yang seru. Melelahkan iya jelas, karena aku bisa dibilang Senin sampai Minggu itu nggak non-stop karena kuliah udah padat, laporan udah banyak. Sabtu minggunya atau malamnya aku pakai buat ngurus les, ngurus bimbel ini. Lalu kemudian setelah lulus, aku akhirnya banyak liburan tuh karena punya uang, ya kan? Banyak liburan, let's say 2-3 tahun aku mostly tiap bulan tuh liburan. Aku mulai ngerasa ada sesuatu yang kosong, mulai ngerasa ada sesuatu yang ada rasa bersalah gitu. Ini Tuhan udah baik banget nih sama aku, dari yang awalnya aku orang anak Banyumas yang bukan siapa-siapa, yang nyaris nggak bisa kuliah, sampai akhirnya punya bisnis sendiri, bisa beli mobil, bisa beli rumah di usia yang sangat-sangat muda, dan bisa selesai gitu kan kuliahnya. Itu kok aku ngerasa egois banget ya, Tuhan udah ngasih aku berkah sebanyak ini, kok aku nggak ngasih solusi atau balas budi yang sepertinya bisa aku lakukan waktu itu. Akhirnya aku tahu, bukan tahu sih, aku mencari tahu. Aku tuh passionnya kan pendidikan atau enggak education ya kan. Nah, tapi masalah pendidikan Indonesia tuh banyak banget. Gak mungkin aku seorang diri menyelesaikan masalah pendidikan Indonesia. Siapa aku gitu kan. Mana ya kira-kira satu masalah yang bisa aku bantu sedikit lah setidaknya. Nggak cuma lokal bahkan kalau bisa. Akhirnya aku melihat bahwa aku dulu pas SMA mau kuliah itu nyaris nggak bisa kuliah itu karena pengetahuan aku tentang kuliah itu sangat terbatas. Bisa dibilang nyaris zero knowledge lah. Aku cuma ngikutin arus air gitu kan. Yang mana kalau saja waktu itu ada senior-senior yang bisa membantu aku, memotivasi aku, ngasih tahu aku soal beasiswa, ngasih tahu aku solusi untuk setiap masalah, mungkin aku bisa lebih berani untuk mengejar mimpi aku. Nah, beruntungnya waktu itu aku memang terlahir berani gitu kan. Terlahir dari kecil itu aku memang sudah berani untuk mengejar mimpi. Tapi kan nggak semua orang memiliki keberanian yang sama. Dari situlah akhirnya aku mulai membuat bisnis aku yang kedua, yaitu masuk kampus sejak 2016. Jadi semenjak aku ngurus Catalyst Education, aku mulai merintis juga masuk kampus.
Yang awalnya masuk kampus tuh boleh cuma buat ngebantu anak SMA yang mau kuliah, ngasih informasi dari senior yang udah kuliah ke yang masih SMA, sama bikin konten gitu kan. Nah, tapi akhirnya setelah setahun ternyata itu sukses juga luar biasa, bisa dibilang viral gitu ya, karena belum ada waktu itu platform yang serupa yang ngebantu anak SMA atau SMK mau kuliah. Nah, jadi masuk kampus ini bisa dibilang pionir gitu kan. Lalu karena followersnya banyak, akhirnya banyak permintaan untuk dibikin event gitu, nggak cuma online. Akhirnya kita bikin event di Bogor udah pasti ya, karena aku IPB, di Depok juga, dan alhamdulillah sukses luar biasa, yang datang ribuan. Dalam hitungan 1 atau 2 minggu tiketnya sold out. Akhirnya tahun berikutnya 2018 kita bikin di Indonesia. Akhirnya 2018, 2019 itu kita selama 2 tahun terakhir sebelum corona itu konsisten mengadakan di sekitar 24 kota besar di Indonesia. Jadi berangkat dari keinginan untuk memecahkan masalah pendidikan, salah satu masalah pendidikan Indonesia, ternyata efeknya luar biasa. Ternyata anak muda sekarang itu memang sudah sesemangat itu untuk sukses. Jadi momennya pas, sosial media lagi tumbuh, Instagram lagi tumbuh, anak SMA-nya udah super semangat dan masuk kampus hadir di situ. Jadi itu cerita singkat tentang masuk kampus. Yang awalnya masuk kampus itu cuma sampingannya Catalyst Education gitu ya. Akhirnya justru masuk kampus jauh lebih sukses daripada Catalyst Education. Akhirnya waktu aku prioritaskan untuk mengembangkan PT Inspirasi Masuk Kampus. Yang mana sekarang alhamdulillah kita sudah punya tim full time selama 2 tahun terakhir berkembang itu sebanyak 35 orang yang ada dan ikut mengembangkan di PT Inspirasi Masuk Kampus ini. Dan produk kita juga sudah sangat bervariasi. Kita ada tryout online, tryout offline. Tryout online juga ada UTBK, ada STAN, ada CPNS. Masuk kampus sendiri juga ada banyak banget. Ada masuk kampus news, ada masuk kampus kedinasan, masuk kampus FK, dan sebagainya. Jadi we are never stops actually. Selama 3 tahun terakhir kita selalu berusaha memberikan apa lagi ya buat adik-adik SMA supaya bisa terus berkembang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini sekilas tentang masuk kampus. Jadi kita ada tryout offline, tryout online, ada tryout UTBK, tryout STAN. Dan kemarin baru pengumuman SBMPTN. Alhamdulillah teman-teman, adik-adik yang ikut tryout kita puas banget hasilnya karena banyak banget yang lolos. Kemudian saat ini peserta kita udah sekitar 300.000 peserta untuk online. Jadi karena online, jadi nggak terbatas oleh jarak. Akhirnya peserta kita jauh lebih banyak daripada yang offline. Kalau offline, peserta kita sekitar 50.000 peserta. Tadi aku bilang, 18 kota besar ya, bukan 24. 18 kota besar, 24 event, karena ada beberapa kota yang eventnya setahun 2 kali. Nah, lalu, jadi selain menjadi seorang pengajar les, yang awalnya cuma pengajar les gitu ya, kemudian jadi businessman, bisa dibilang businessman, kemudian yang ketiga adalah menjadi seorang motivator. Kok bisa gitu anak kimia menjadi seorang motivator? Itu bridging-nya jauh banget gitu kan. Nah, jadi aku tuh pas ngajar les dulu, pas ngajar les kimia, pas kuliah gitu ya, pas bikin Catalyst Education, itu aku ngerasa anak-anak ini tuh nggak bisa dipaksa untuk mengerti kalau mereka tidak merasa termotivasi untuk mengerti. Jadi mereka itu di kelas itu harus dikasih motivasi dulu sebagai background cerita sebelum masuk ke reaksi-reaksi kimianya. Karena kalau langsung dikasih reaksi kimia, mereka pasti akan lebih susah untuk mengerti. Itu metode yang selama ini aku pakai selama les. Sampai akhirnya aku mulai mengerti nih, ternyata ada profesinya untuk menjadi seorang motivator. Akhirnya aku belajar, aku ikut workshop, aku ikut pelatihan, aku ikut bootcamp. Ya, jadi public speaking-nya aku perbaikin supaya bisa ngomong di depan banyak orang. Ternyata akhirnya aku bahkan bisa ngomong di depan 5.000 orang gitu. Jadi salah satu event terbesar aku di Malang itu pesertanya sampai 5.700 peserta. Itu pun harus kita stop kalau nggak nambah terus karena gedungnya nggak muat. Jadi bisa dibilang aku yang biasanya dulu ngajar les itu paling peserta lesnya sekelas 8 anak, 5 anak. Tiba-tiba aku ngomong harus bisa di depan 5.700 anak. Itu bukan sesuatu yang instan. Aku harus bilang ini supaya teman-teman tidak punya ekspektasi bahwa yang aku raih itu sifatnya instan. Itu sama sekali tidak. Meskipun terlihat seolah-olah demikian, tapi di belakangnya bertahun-tahun prosesnya, belajarnya, jatuh bangunnya itu panjang. Jadi ketika teman-teman ingin menggeluti passion teman-teman, itu mulailah dengan niat yang positif dalam artian
jangan semata-mata hanya mengejar materi atau jumlah followers yang banyak, karena kalau goalnya itu pasti akan merasa terseok-seok atau berat. Jadi fokus aja apa sih yang teman-teman bisa berikan, masalah apa yang bisa teman-teman selesaikan, atau apa yang teman-teman senangi untuk lakukan gitu kan. Nah jadi akhirnya aku menggeluti hal-hal yang memang aku sukai. Karena awalnya aku nggak suka di lab, ya udah aku sampai sekarang aku ngerasa aku tidak perlu menyiksa diri aku di lab. Ada temen aku anak kimia juga yang suka di lab, ya dia bakal happy banget tuh kalau di lab. Jadi ibaratnya jangan paksa ikan buat terbang ya, jangan paksa monyet buat hidup di sungai dalam air gitu kan. Jadi kalau teman-teman lebih cepat mengetahui apa yang teman-teman sukai, itu rasanya hidup akan jauh lebih indah. Karena apa yang teman-teman kerjain itu nantinya akan merasa tidak lagi beban, paling capek doang tapi seneng gitu ngerjainnya. Jadi dengan ngikutin seminar hari ini, I hope ini bisa jadi reminder buat kalian, apa sih yang teman-teman sukai, senangi, geluti dulu aja, mulai dulu aja. Kalaupun nanti ada hambatan, insya Allah kalau teman-teman gigih, pasti nanti akan ada solusinya. Lanjut ya. Kemudian, jadi aku belum selesai ya. Jadi tadi menjadi pengajar les yang awalnya cuma ngajar les, sekarang udah nggak sempat lagi ngajar les. Akhirnya aku menjadi seorang businessman, motivator, dan juga menjadi seorang penulis buku. Jadi buku pertama aku tuh Januari 2019, judulnya Teman Berjuang. Yang mana waktu itu aku sangat deg-degan karena aku khawatir bukunya nggak laku. Aku khawatir buku ini kan buku motivasi ya. Aku anak remaja itu biasanya sukanya novel gitu kan, sukanya romance gitu. Dan ini nggak sesuai nih sama genre anak remaja, cocoknya buat orang dewasa. Lalu aku coba deh bikin dulu aja. Siapa tahu sukses, dan ternyata di luar ekspektasi aku, buku aku ternyata bestseller. Jadi kalau di Gramedia itu ada 10 buku terbaik ya, biasanya kalau di toko buku itu selama berbulan-bulan buku Teman Berjuang itu sampai Oktober 2019 itu waktu itu masih terus masuk sebagai 10 buku terlaris di Indonesia, baik itu untuk kategori self improvement ataupun semua kategori. Nah, karena Gramedia seneng, akhirnya aku diminta nulis buku yang kedua, yaitu Tumbuh dari Luka yang warna biru atau warna orange. Kemudian sekarang udah ada buku yang ketiga, yaitu Berlari di Tengah Hujan. Jadi selama 1,5 tahun aku sudah menelurkan 3 buku. Bisa dibilang sangat produktif karena biasanya kalau penulis lain tuh nggak secepat itu nulis buku. Nah, nanti aku bakal share kenapa aku bisa seproduktif itu ya. Oke, jadi selama kuliah sebenarnya teman-teman kuliah dimanapun ya, nggak harus kuliah di kimia, kuliah jurusan apapun, I believe itu akan ada value-value yang bisa teman-teman ambil gitu, yang akan dipakai di selama nanti kalian berkarir di perusahaan atau berwirausaha, terserah. Mau kalian kerja di perusahaan, startup, atau corporate, terserah. Atau ngebangun bisnis sendiri, digital, atau konvensional, terserah. Kalian bebas memutuskan apapun yang kalian inginkan, yang penting kalian bahagia. Yang penting kalian enjoy perjalanannya itu seperti apa. Jangan mau didikte oleh masyarakat. Itu lihat deh, si A kerja di BUMN, seneng banget tuh tiap hari berangkat. Jangan kayak gitu, karena setiap orang pasti beda-beda jalan ceritanya. Hanya karena si A cocok di BUMN, bukan berarti kamu cocok di BUMN. Hanya karena si B keren di PNS, bukan berarti bakal keren juga di PNS. Yang paling penting itu your inner voice sih, hati dan pikiran kamu tuh maunya kemana. Karena kebanyakan dari kita itu kadang terlalu sering mendengarkan omongan orang lain sampai kita lupa ngajak ngobrol dari kita sendiri, kita itu maunya apa. Aku termasuk orang yang sangat tegas terhadap diri aku sendiri. Aku ngerasa aku pengennya lulus nggak kerja, bangun bisnis, ya aku tegas ke diri aku sendiri. Lanjutin Katalis. Aku ngerasa bahwasanya aku tuh nggak mau cuma modal nyari duit doang, terus habis itu jalan-jalan doang, materi banget. Aku pengen give back gitu kan ke masyarakat, akhirnya aku bikin Masuk Kampus. Oke, ini ada beberapa poin yang mungkin bisa aku share ke teman-teman. Apa aja sih yang selama aku kuliah, aku value yang aku ambil gitu ya, yang aku terapkan baik-baik selama aku membangun Masuk Kampus atau selama aku berkarya. Yang pertama adalah well prepare atau siapkan baik-baik apapun itu. Jadi selama aku nulis buku itu nggak
Project Roro Jonggrang yang semalam selesai ya guys ya. Jadi buku itu prosesnya 3 bulan, 1 buku minimal. Dan kenapa bisa sepanjang itu? Karena aku pengen semua persiapannya benar-benar matang gitu sebelum dilempar ke market. Yang kedua, critical thinking. Jadi learn to ask why. Sebenarnya nggak harus why sih, tapi kalau aku biasanya why. Kenapa gitu. Kenapa sih lo mau nulis buku? Kenapa sih Indra lo mau bikin masuk kampus gitu kan? Ditulis pro konnya apa, kalau nggak dibayangin aja juga cukup kadang. Jadi kenapa nih kamu mau terjun di dunia pendidikan? Why? Kalian harus punya alasannya, karena kalau kamu sendiri nggak tahu alasannya kenapa, misalnya gini, gue mau kerja di BUMN sih, kenapa tuh? Ya nggak tahu, pengen aja. Nah itu menurut aku adalah kecerobohan pertama anak milenial biasanya. Jadi ngikut-ngikut aja tuh teman-temannya yang nanti akan muncul penyesalan di belakang. Jadi learn to ask why ke diri kalian sendiri. Kenapa sih lo mau ngerjain ini? Kenapa lo mau masuk ke startup? Kenapa lo mau masuk ke corporate banking misalnya? Jadi penting untuk teman-teman itu punya sensor di kepala bahwa setiap sebelum melanjutkan langkah berikutnya itu punya critical thinking. Nah, ini aku pelajari banget selama aku kuliah karena setiap kali bikin laporan kimia tuh ya, itu ada namanya pembahasan yang mana itu dibahas tuh datanya seperti ini kenapa kok datanya kayak gini. Jadi aku udah terbiasa secara daily setiap hari tuh nanya kenapa, dan kenapanya itu harus ada jawabannya di pembahasan tersebut. Jadi buat teman-teman yang setiap pagi atau setiap minggu mulai bertanya kenapa, itu pasti akan terdorong hasrat untuk terus maju ke depan. Dan pilihan-pilihan yang teman-teman pilih jadinya akan lebih bijak ketika teman-teman punya critical thinking. Nah, nanti bisa Google sendiri ya, apa itu critical thinking. Jadi, nggak mungkin aku bahas secara rinci di sini. Yang ketiga, fokus. Kalau udah kuliah, itu nggak mungkin kita nggak fokus. Karena kalau nggak fokus, ujian pasti hancur. Kalau ujian hancur, ngulang, kita yang rugi. Karena waktu kita terbuang, uang kita juga kembali terbuang. Jadi, aku sih asasnya ekonomi banget ya. Memang karena kuliah itu aku nggak punya uang kan. Jadi aku prinsipnya gini deh, kalau gue nggak fokus, IPK hancur, nilai hancur, gue ngulang, itu aku keluar uang lebih dan waktu lebih. Dan aku nggak punya privilege itu, aku nggak punya kemewahan itu. Aku harus fokus supaya ini selesai, benar-benar selesai gitu. Dan dengan baik. Nah, sehingga mental itu terbawa terus tuh selama aku ngebangun karir, selama aku ngebangun masuk kampus. Aku selalu terapkan itu ke tim aku juga. Ketika kamu lagi duduk di sini, ketika teman-teman lagi seminar, webinar di sini gitu ya teman-teman fokus, karena kalau teman-teman kena distraction, notification atau apa, teman-teman sebenarnya sedang menghancurkan waktu kalian sendiri, jadinya nggak efektif semua hal yang teman-teman lakukan. Jadi biasakan kalau emang udah momennya duduk mempelajari sesuatu, fokus dulu. Nanti kalau udah selesai baru kalian main-main sepuasnya. Itu namanya fokus. 4, details matters. Ini penting banget. Jadi apalagi kita masuk kampus kan followersnya banyak banget ya. Jadi kalau misalnya nggak details, typo-nya itu bisa fatal banget akibatnya baik di poster ataupun caption. Jadi aku sangat tekankan ini. Kemudian profesional juga penting. Data driven itu artinya apa tuh data driven? Data driven itu artinya teman-teman tuh kalau membuat keputusan tuh pakai data gitu ya. Jadi jangan memutuskan sesuatu tuh kira-kira doang. Atau riset lah minimal, Google minimal. Misalnya kita mau bikin tryout STAN gitu kan. Kemudian bulan Mei kalau nggak salah tiba-tiba diumumkan kalau STAN tahun ini nggak ada. Ya kita sebagai orang yang bisnisnya data driven ya harus segera stop si TO STAN itu, fokus ke TO UTBK. Jadi penting sekali untuk aware, untuk peka what happened in this country gitu, karena hidup kita, bisnis kita itu di Indonesia, jadi jangan sampai kita nggak ngikutin update terbaru yang terjadi dengan Indonesia. Jadi penting banget untuk data driven. Terus kemudian lihat data dari customer gitu ya, customer baik yang komplain nggak? Komplain itu tentang apa sih? Karena kalau mereka komplain itu sinyalnya mereka peduli. Kalau mereka peduli berarti kita harus ngasih feedback yang positif, harus diperbaiki nih apa yang membuat mereka nggak suka sama produk kita. Jadi, dan itu sudah aku pelajari sejak kuliah, karena setiap kali aku bikin laporan itu yang dibahas data, angka. Ya meskipun waktu itu yang dibahas data kimia, ya larutan-larutan kimia, tapi bukan berarti ilmunya nggak bisa aku pakai selama aku bisnis pendidikan. Jadi gini, kalian kuliah apapun, jurusannya apapun, kontennya itu pas kuliah itu kan sebenarnya bisa kalian cari sendiri di Google atau di perpustakaan ya. Tapi yang nggak bisa kalian cari sendiri adalah prosesnya.
bagaimana akhirnya kalian mengerti bahwa oh data driver itu penting. Bagaimana kalian akhirnya mengerti oh gue harus critical thinking nih. Itu yang menurut aku nggak bisa di skip. Jadi dosen ngomong kuliahnya materinya A, B, C, D, kalian hafalin juga bisa kan sebenarnya. Tapi proses bagaimana kalian menghadapi tantangan itu satu persatu dari semester 1, 2, 3 seterusnya sampai skripsi, itu yang membuat kalian menjadi level up. Level up-nya gimana? Apa aja sih yang di checklist di level up itu? Ya ini beberapa contohnya. Kalian nggak bisa ngerjain skripsi kalau kalian nggak fokus. Kalian nggak bisa penelitian kalau kalian nggak details. Gitu ya. Kemudian resilient. Resilient itu artinya gigih. Artinya kalau ada hambatan, tantangan itu kalian jangan nyerah ya. Jadi karena hambatan tantangan itu pasti ada di bisnis apapun. Jadi kalau kalian milih bisnis apa ya yang nggak ada hambatannya, itu menurut aku stupid question. Karena jelas semua bisnis itu pasti akan ada hambatannya masing-masing. Yang seharusnya kalian tanyakan adalah ke diri kalian sendiri, kalian tuh maunya apa, pengennya apa. Nah nanti ketika nemu hambatan ya kalian harus resilient, harus gigih. Ketika ada hambatan, kalian tuh nggak harus menyelesaikan segala sesuatu dengan sempurna. Kadang yang membuat kita itu malas bangkit lagi adalah karena kita punya ekspektasi terlalu tinggi untuk diri kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kita menerima hambatan nih, saya ngerjain skripsi atau bisnis gitu kan, terus tiba-tiba, waduh ini omsetnya nggak bagus nih. Ya karena di awal kita udah punya ekspektasi omsetnya harus 200 juta di bulan pertama misalnya. Coba ekspektasinya turunin dulu supaya kalian bisa lebih resilient, lebih gigih. Nanti baru naikin lagi ekspektasi di bulan berikutnya atau di level berikutnya. Lanjut, ini ada beberapa tambahan materi ya. Semoga waktunya masih ada, masih boleh. Tinggal 2 slide lagi kalau masih boleh. Kasih kode aja ya kalau waktu udah habis. Aku mau nambahin 2 slide yang sangat penting untuk millennials dan Gen Z di sini. Yang pertama adalah apa itu growth mindset dan fixed mindset dalam menemukan potensi diri atau belajar skill-skill baru di era revolusi industri 4.0. Karena kalau di era revolusi industri 4.0 semuanya serba cepat. Apa yang teman-teman pelajari sekarang sama apa yang teman-teman pelajari tahun depan itu bisa jadi berbeda penuh. Baik ilmunya berbeda atau kondisinya memang udah berbeda, nggak dibutuhin lagi tuh ilmu tersebut. Jadi penting banget teman-teman untuk punya growth mindset. Artinya apa growth mindset itu? Artinya teman-teman mau untuk terus tumbuh, mau terus berjuang, mau terus belajar. Jadi jangan terjebak sama cara-cara lama. Karena bisa jadi cara-cara lama atau cara sekarang itu minggu depan udah usang, udah nggak bisa dipakai lagi. Misalnya contoh kasus bisnis aku itu mostly promosinya kita bisa sangat-sangat zero cost itu karena kita pakai Instagram, sosial media, gratis. Tapi kalau teman-teman pelajari algoritma Instagram dari 2016 masuk kampus berdiri sampai 2017, 2018, dan sampai sekarang 2020, itu setiap tahun algoritma Instagram itu berubah. Dan kalau aku nggak punya mental growth mindset, masih pakai cara-cara lama, ya masuk kampus nggak akan bertahan, nggak akan survive, akan digantikan oleh platform lain yang mengerti algoritma Instagram terbaru itu seperti apa. Jadi penting banget untuk teman-teman punya mental mau terus belajar, growth mindset, mau terus tumbuh. Jangan mau menyerah. Survival itu terjadi setiap tahun di era revolusi industri 4.0. Tahun depan 2021 corona selesai, mungkin akan ada perubahan ekstrim lagi yang terjadi. Jadi teman-teman siap-siap aja. Apalagi teman-teman yang baru masuk kuliah nih, ada anak SMA yang maba mungkin ya, masuknya tahun 2020. Berarti keluar dari kampus tahun 2024, bayangkan, 4 tahun. Ilmu-ilmu yang kalian pelajari di 2020 dengan kurikulum lama, itu mungkin 2024 udah sangat-sangat usang. Jadi jangan sampai teman-teman hanya berpegang teguh pada ilmu-ilmu yang ada di bangku kuliah, karena itu nggak akan cukup untuk survive ketika teman-teman lulus di tahun 2024. Sangat-sangat tidak cukup. Selama proses 4 tahun tersebut, pastikan teman-teman baca buku-buku, ikut seminar seperti ini, kemudian magang, ya itu penting banget magang, aku kerasa banget manfaatnya, supaya ngerti dunia profesional itu seperti apa. Kemudian ikut organisasi juga penting banget. Kenapa? Karena selama organisasi teman-teman bakal ketemu sama aneka ragam manusia dan jadinya teman-teman lebih empati, lebih mengerti kondisi orang lain, dan juga bisa lebih tegas ketika kondisi orang lain tuh melewati batasan yang kita berikan. Ya, jadi banyak hal yang nggak bisa teman-teman cuma baca atau dengar, harus dilakukan action. Caranya gimana? Dengan cara ikut organisasi, magang, atau langsung bikin bisnis kayak aku. Untuk bisa menemukan passion kita nggak bisa cuma baca buku. Baca buku tuh wajib, langkah 1, tanggal pertama.
tangga keduanya adalah action. Jadi mau 1000 buku yang kalian baca, kalau kalian nggak action itu sama aja bohong. Next. Kemudian ini ada satu hal juga yang penting yang mau aku share ke kalian, yaitu ini istilah yang mungkin bagi sebagian mahasiswa tuh masih agak asing, karena ini biasanya kalau udah masuk dunia kerja kalian bakal diajarin ini nih, yaitu learn, unlearn, dan relearn. Apa itu artinya? Learn itu artinya belajar. Sekarang teman-teman prosesnya itu lagi belajar. Fasenya kalian tuh belajar. Jadi kalian making mistake itu sangat dimaafkan, sangat dimaklumi. So make a mistake. Nah, namun nanti kalau udah masuk dunia kerja, teman-teman harus siap untuk unlearn. Apa itu unlearn? Artinya adalah teman-teman itu harus mampu melepaskan ilmu-ilmu yang udah nggak bisa dipakai karena usang, atau karena memang konteks pekerjaan atau perusahaannya udah nggak sesuai dengan ilmu tersebut. Yang mana teman-teman harus mempelajari ilmu baru yang berbeda dengan ilmu sebelumnya. Nah, jadi penting untuk teman-teman bisa mengosongkan gelas ketika belajar hal-hal baru. Jangan sampai egonya terlalu tinggi. Loh, ini kan harusnya kayak gini ya. Nggak bisa dong kayak gini. Misalnya, 1 tambah 1 harusnya 2 kan? Kok Bapak minta saya 1 tambah 1 harus 5? Gimana caranya? Nggak boleh kayak gitu mentalnya. Mentalnya harus unlearn kalau udah bekerja, udah bisnis, udah profesional. Harus udah mulai kreatif, mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya teman-teman bahkan udah ngerasa ngerti gitu. Kemudian yang terakhir adalah relearn. Jadi dari sekian banyak ilmu yang teman-teman pelajari, mungkin ada ilmu-ilmu yang kepake terus tuh berkali-kali sampai akhirnya teman-teman ngerasa, wah penting banget nih ternyata aku belajar growth mindset. Akhirnya teman-teman mencari tahu lebih dalam tentang growth mindset. Sesuatu yang teman-teman udah tahu, akhirnya teman-teman ulang-ulang tuh pelajaran yang namanya relearn. Jadi learn aja itu nggak cukup. Kalian belajar aja itu nggak cukup. Kalian kuliah itu belajar, kalian SMA itu belajar, tapi setelah lulus kalian bukan cuma harus learn, tapi juga harus unlearn dan juga relearn. Oke, sepertinya cukup ya sharing dari aku. Semoga dengan sharing dari aku kalian bisa lebih berani untuk langsung terjun bebas, basah-basahan, mencari passion kalian tuh apa sih? Apakah mungkin public speaking kayak aku, atau mungkin YouTube ya kan, atau mungkin menulis buku atau apapun terserah kalian, you name it. Dan semoga juga dengan sharing dari aku kalian lebih kuat untuk belajar skill-skill baru di era revolusi industri 4.0, karena manusia bisa kalah nih sama aplikasi, sama artificial intelligence, AI, kalau teman-teman nggak menguasai skill-skill era revolusi industri 4.0. Buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa habis ini sama moderator nanti dipandu, atau kalian juga bisa follow dan direct message ke Instagram aku @indra.sugiarto. Aku tutup sementara ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan yang sangat biasa dari Kak Indra. Dari pemaparan Kak Indra tadi, saya menulis beberapa poin-poin penting, yaitu jadi kita tuh harus bertanggung jawab sama pilihan kita. Kayak contohnya nih, Kak Indra beliau mengambil jurusan kimia, tapi di tengah jalan beliau merasa kalau ini bukan potensi gue nih gitu. Akhirnya beliau tetap lanjutin sampai akhir dan akhirnya menjadilah beliau seperti saat ini. Lalu untuk menemukan passion, Sobat Rakit bisa dimulai dari hal-hal yang Sobat Rakit sukai atau senangi. Kayak tadi Kak Indra tuh suka banget kan sampai namanya ngajar, sampai akhirnya beliau membangun Katalis Education. Nah, lalu yang poin ketiga, apapun yang teman-teman kerjakan itu harus happy gitu. Jangan karena ikutin kata-kata orang lain lah pokoknya gitu. Terus ikuti kata hati kalian dan pikiran kalian sendiri gitu. Jangan karena orang lain sukses sih jadi PNS, tapi bukan berarti kalian tuh bisa jadi PNS juga kayak gitu. Karena semua orang tuh berbeda. Terus selanjutnya itu yang materi-materi yang disampaikan tadi sama Kak Indra di akhir-akhir tadi itu ada growth mindset yang perlu yang perlu kita pelajari untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Jadi growth mindset itu adalah kemampuan atau kemauan untuk terus tumbuh dan berjuang. Sementara
Nah, growth mindset ini tuh sangat diperlukan di era industri 4.0 ini supaya kita tuh bisa survive kayak gitu. Jangan berpegang teguh sama ilmu di bangku kuliah, karena tuh ya pasti tuh ilmu kan akan terus bertambah ya gitu, dan zaman akan semakin berubah. Jadi dari kita tuh harus dinamis gitu. Kita bisa juga untuk mengikuti kayak seminar, magang, organisasi kayak gitu. Terus habis itu ada learn, unlearn, dan relearn. Learn itu adalah nih di tahap kita ini ada tahap belajar. Yaitu jadi kalau misalkan teman-teman buat kesalahan, ya itu sangat bisa dimaklumi. Tapi ketika di dunia kerja, ada proses unlearn. Unlearn itu teman-teman harus bisa melepaskan ilmu-ilmu yang teman-teman pelajari di bangku kuliah. Karena itu tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa zaman semakin maju, pastinya juga selalu dinamis. Kita nggak bisa berpegang teguh sama ilmu yang sudah kita pelajari pada saat di bangku kuliah dulu. Lalu ada relearn. Relearn itu adalah ilmu yang selalu teman-teman pakai seperti growth mindset tadi, supaya kita bisa survive di zaman yang ya terus berkembang ini. Kira-kira itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Indra yang telah men-sharing ilmunya dengan sangat luar biasa. Oke, Sobat Rakit, sekarang kita beralih nih pada sesi kedua, yaitu diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah Sobat Rakit kirimkan melalui G-Form. Halo Kak? Kak Indra? Bisa dengar suara saya, Kak? Kak? Oke, tes 1, 2, 3. Halo? Iya, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya, Kak ya? Oke, silahkan Raida. Oke, ini Kak, sesuai tema kita pada hari ini, meraih potensi di masa kini. Sekarang ini kan era digital, Kak ya? Kira-kira apakah ada kiat-kiat khusus untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas maupun potensi pada saat ini? Lalu keterampilan apa sih Kak yang perlu dimiliki atau dipersiapkan seseorang untuk menghadapi revolusi industri 4.0, khususnya kita sebagai pelajar atau mahasiswa? Tentunya ya, selain yang tadi Kakak bilang, masalah growth mindset. Silakan Kak Indra. Oke. Berarti ada berapa pertanyaan tuh tadi? 2 apa 3 ya? Intinya ada 2 Kak. Intinya ada 2 ya? Maaf Kak ya. Maaf, Pak. Oh, apa mau dijabarin satu-satu dulu? Satu-satu aja kali ya. Satu apa tadi yang pertama banget? Oke, jadi pas ini kan era digital Kak ya. Kira-kira apakah ada kiat-kiat khusus untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi maupun kualitas diri pada saat ini? Oke. Ya, karena pandemi corona ya. Menurut aku teman-teman hidup dalam era yang sangat menguntungkan. Aku nggak kebayang kalau pandeminya terjadi tahun 2002 misalnya, yang mana belum ada Zoom, belum ada sosial media, belum ada YouTube. Jadi menurut aku sih sekarang corona seperti sekarang itu bukan alasan untuk teman-teman berhenti belajar. Teman-teman bisa baca buku, nonton YouTube, dengerin podcast, buka sosial media, kemudian ikut webinar. Jadi itu menurut aku menguntungkan kalian justru karena nggak macet di jalan, nggak terbuang waktunya untuk hal-hal teknis. Jadi I think justru ini bisa menjadi momen untuk teman-teman itu muncul atau lari lebih cepat daripada yang lain. Ketika yang lain mungkin ngerasa, ya lagi pandemi, gue mau nonton Netflix aja deh seharian gitu kan. Which is itu nggak salah juga sih, karena pasti stres karena corona. Tapi teman-teman bisa memilih berbeda. Hari Sabtu belajar webinar itu kan berbeda, pilihan yang berbeda. Nah, ini menarik, ini penting banget. Ketika terjadi sesuatu kondisi yang sulit, kondisi terbatas, ketika teman-teman mampu membuat keputusan yang berbeda dari orang kebanyakan, disitulah berarti teman-teman punya celah, punya kesempatan untuk sukses. Karena dulu pas kuliah, itu Sabtu Minggu, pasti sangat wajar ya, namanya anak muda, anak SMA atau anak kuliah itu main jalan-jalan nonton bioskop, itu common banget lah, bukan sesuatu yang aneh. Nah, tapi aku memilih berbeda. Selama kuliah, Sabtu Minggu, aku pakai untuk either aku nyari uang tambahan, ngajar les tadi, atau aku ikut organisasi, bikin event, atau ikut seminar, jadi peserta. Jadi, menurut aku, ketika teman-teman dalam kondisi terbatas, tapi membuat keputusan-keputusan yang berbeda, disitulah teman-teman bisa jump di antara teman-teman yang lain, di antara kompetitor yang lain. Karena mau disadari atau tidak ya, bahwa teman-teman itu secara tidak langsung itu sedang berkompetisi dengan teman-teman seangkatan kalian. Biasanya kita itu terleha-leha itu karena kita nggak sadar kalau kita itu hidup dalam kompetisi.
Memang sih kita tidak serta-merta setiap hari, setiap detik itu ambisius, itu nggak sehat. Tapi kita juga harus sadar bahwa at the end of the day, 4 tahun setelah kalian lulus, itu kalian akan wawancara kerja itu bakal berkompetisi. Aku nerima CV untuk satu lowongan aja bisa sampai ratusan. Padahal masuk kampus itu kan perusahaan yang bisa dibilang belum multinasional ya. Aku gak kebayang kalau perusahaan multinasional itu bakal se-ekstrim apa persaingannya. Temen aku ikut seleksi Bank BRI aja, BRI, itu pesertanya 130.000, yang diterima cuma 10 orang. Itu kan lebih ekstrim daripada SBMPTN. Masuk kampus yang masih perusahaan kecil aja, kita satu lowongan kerja itu yang daftar bisa sampai 300 orang. Dan yang masuk ke aku paling cuma 10 orang karena banyak CV yang nggak layak. Jadi jangan sampai corona ini menjadi alasan, excuse untuk kalian tidak berkembang karena dunia nggak mau tahu itu. Dunia tidak sepengertian itu. Ketika kalian lulus kerja atau bisnis, ya dunia itu bakal tetap bersaing, tetap bakal meminta lebih dari kalian. Gitu, Raida ya. Oke ya. Jadi intinya tuh harus dipergunakan malah kayak kemajuan teknologi ini kan karena udah ada Zoom sekarang, YouTube, webinar. Terus habis itu juga jangan berleha karena kita nih hidup di zaman yang kompetitif. Dan yang terpenting adalah berani mengambil keputusan yang berbeda juga. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya kayak. Iya. Halo Kak? Ya silakan boleh. Ya. Idenya mana ya? Oke, di sini. Oke, silakan. Iya. Nah, terus nih Kak, selain tadi growth mindset yang Kakak sebutkan nih untuk menghadapi revolusi industri 4.0, kira-kira apakah ada hal lain lagi Kak, skill-skill gitu yang harus kita persiapkan? Oke, ini menarik banget, ini penting banget. Tapi sebelum aku menjawab pertanyaan kamu, aku pengen ngasih info ya. Aku pengen bagi buku aku yang terbaru, judulnya Berlari Tengah Hujan untuk peserta di sini. Ya, keren. Dan gratis, jadi ya namanya juga hadiah ya, pasti gratis. Maksudnya ongkirnya gratis. Oh iya, gratis. Ongkirnya juga gratis ya. Oh, alhamdulillah. Jadi nanti Maria juga ada door prize, jadi aku juga pengen ngasih door prize juga. Jadi betul banget nih Kak. Aku mau memilih mungkin satu pemenang ya. Caranya adalah gampang banget. Kalian cukup Instagram story aja atau mention aja event sekarang ya, event webinar ini ya bersama PNJ ya kan. Boleh mention PNJ-nya boleh enggak, tapi supaya aku bisa mendeteksi siapa aja yang mention, jangan lupa mention ke Instagram aku @indra.sugiarto. Nanti malam atau besok malam lah paling lambat aku umumin satu pemenang yang mendapatkan buku Berlari Tengah Hujan khusus buat peserta di sini yang boleh ikutan ya. Nanti mungkin aku verifikasi ke panitia ini peserta atau bukan. Takutnya yang ikutan bukan peserta gitu. Jadi ya kan? Iya. Nah, jadi takutnya aku doang pastikan dan jamin yang menang itu pasti peserta webinar hari ini. Oke, menjawab pertanyaannya Raida. Revolusi industri 4.0 ini sebenarnya sudah diprediksi sejak lama, sehingga akhirnya skill-skill yang dibutuhkan itu sudah diriset oleh World Economic Forum. Nah, untuk 2020 sendiri, ini kan sekarang 2020. Kalau kita ngomongin 2021, nanti akan berbeda lagi skillnya. Nah, untuk 2020 itu udah riset sejak lama dari World Economic Forum, bahwasanya kalian harus punya skill-skill 10 skill yang harus dimiliki. Dan 10-10-nya harus punya. Nggak bisa, gue cuma punya 2 nih, nggak bisa. Harus 10-10-nya. Nah, karena teman-teman nanti ada yang lulusnya 2024, kalau baru maba, berarti teman-teman harus Google dari sekarang, skill 2024 itu apa? Karena udah ada prediksinya dari World Economic Forum. Nah, untuk skill 2020 itu ada yang tadi aku udah sebutin, yaitu critical thinking, itu harus punya. Bagaimana merumuskan suatu masalah, learn to ask why, itu critical thinking. Karena pas kalian masuk dunia kerja, pas ngebangun bisnis, itu jangan harap kayak soal ujian kuliah yang mana pertanyaannya itu udah pasti. Pertanyaan itu udah pasti di jawabannya kan di slide kuliah. Nah, pas kalian nanti kerja atau bangun bisnis, itu kalian yang harus bikin pertanyaannya ya. Ini gue mau ngapain ya? Gitu. Ini briefnya kok nggak jelas banget sih, gue harus ngapain dengan brief sesimpel ini gitu misalnya. Jadi critical thinking itu penting. Kemudian yang kedua, coordinating with others. Ini bukan aku yang ngomong, tapi World Economic Forum. Jadi udah dirumuskan oleh para peneliti-peneliti. Nah, jadi penting banget teman-teman itu nggak kerja itu sendirian atau egois. Jadi harus bisa berkoordinasi dengan tim yang lain. Anak marketing nggak bisa cuma ngomongin marketing, tapi harus koordinasi sama tim IT misalnya, atau product knowledge. Kemudian juga ada lagi flexibility. Apa itu flexibility? Artinya teman-teman tuh harus siap bekerja fleksibel. Jangan sampai karena gue marketing, gue nggak mau
misalnya kalau marketing itu berarti misalnya dia nggak mau ngerti tentang finance, jangan gitu. Teman-teman juga harus ngerti perhitungan finance itu seperti apa, yang basic aja, nggak harus ahli. Kalian nggak harus jadi expert dalam semua hal, tapi sebenarnya teman-teman harus tahu kulitnya masing-masing ilmu itu apa. Aku misalnya fokus sekarang expert aku di bidang bisnis, tapi aku tetap mempelajari UI, UX, karena kerjaan aku tuh berhubungan banget tuh sama user interface dan user experience, karena fokusnya kan ke customer. Kemudian udah berapa tadi? 3 ya. Sebenarnya ada 10 ya. Aku mungkin nggak akan sebutin semua, bisa habis waktu kita. Coba aku satu lagi deh. Satu lagi. Oh ini, complex problem solving. Nanti kalian bisa Google sendiri kok. Skill Revolusi Industri 4.0 2020 atau 2024. Nah, complex problem solving itu artinya apa? Ketika ada masalah yang kompleks, teman-teman tuh harus bisa menyelesaikannya. Caranya gimana tuh, Kak? Kan masalahnya kompleks, kok diselesaikan gitu kan. Jadi misalnya contoh kasus gini, masuk kampus itu pernah ada banyak kendala tentunya, nggak mungkin nggak ada drama kan. Pas awal berdiri 2016-17 kita bikin event pertama, itu pesertanya 2000, di cancel H-1 oleh tempat gedung. Sementara kita udah bayar lunas tuh gedung, udah ngikutin semua prosedur yang dia berikan, bukan kita yang minta loh ya, dia yang meminta kayak gini tahapannya, kita udah ikutin semuanya, tapi tiba-tiba H-1 di cancel. Bayangin betapa emosional dan betapa marahnya 2000 anak SMA itu. Wajar, karena kan mereka pasti ngerasa ditipu kan, mereka ngatain kita penipu lah, ngatain kita pembohong gitu-gitulah, pokoknya udah hina-bina banget deh pokoknya. Tapi the big question ketika kalian menghadapi suatu masalah adalah kalian itu mau memilih untuk fokus ke masalahnya atau fokus ke solusinya. Karena kalau fokus ke masalahnya nggak selesai-selesai itu masalah. Jadi kita dengan waktu yang super singkat, cuma 12 jam, itu kita secara internal harus nyari tempat baru. Kalau udah nemu tempat baru, kita harus bisa menyampaikan ke 2000 orang ini tempatnya pindah. Transportasinya seperti ini, itu kan kompleks banget ya. Kita memilih untuk membiarkan mereka menghina kita gitu ya, karena kita nggak mungkin ada waktu untuk merespon itu dulu. Kita harus fokus dulu nyari tempat dan nemu, alhamdulillah, dan kita akhirnya fokus untuk menginfokan ke mereka tempatnya ganti. Habis itu besoknya kita minta maaf karena itu di luar kuasa kita. Kita juga ngasih surat bukti bahwa kita udah minjem secara official dan resmi, akhirnya di cancel H-1 tanpa penjelasan. Dan kita juga nggak fokus nyalahin pihak gedung karena waktu kita nggak ada untuk itu. Jadi penting untuk teman-teman ketika menghadapi masalah-masalah yang rumit dan besar, itu fokus dulu ke solusinya. Selesaikan satu persatu. Selebihnya itu distraction atau pengganggu. Jadi kalau kalian fokusnya kalau distraction, itu nanti masalah itu nggak akan selesai. Coba dipilah dulu, mana yang solusi, mana yang masalah, mana yang pengganggu. Itu kompleks problem solving ya. Kemudian masih ada 6 lagi yang teman-teman bisa Google sendiri apa aja. Itu semuanya harus teman-teman kuasai sebelum lulus. Silahkan Raida. Oke, itu dia tadi ya. Teman-teman jangan lupa ya untuk searching dan tentunya dipelajari dong. Jangan cuma di searching aja. Nah, lanjut Kak ya. Oke, silahkan. Nih Kak, kan saat ini juga sedang marak-marakan nih kayak pelatihan dari gratis sampai berbayar untuk memperoleh dan mengasah mengasah hard skill. Nah, saking sibuknya kita sama hard skill nih, kita sampai lupa tuh sama soft skill yang sebenarnya itu tuh sama pentingnya dengan hard skill. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih Kak cara memperoleh dan mengasah soft skill itu sendiri? Oke. Menurut aku kalau dari dunia profesional tentunya teman-teman butuh dua-duanya, baik hard skill ataupun soft skill. Karena kalau misalnya nggak punya hard skill, apa yang teman-teman mau berikan gitu kan ke masyarakat gitu kan. Teman-teman yang belajar misalnya sastra Inggris, ya teman-teman sebagai alumni sastra Inggris masa nggak bisa menulis bahasa Inggris dengan baik gitu ya. Jadi hard skill itu jelas utama, sesuatu yang wajib, makanan pokok lah ibaratnya. Nah, soft skill itu adalah packagingnya, kemasannya, supaya teman-teman itu bisa mendeliver apa yang teman-teman kuasai dengan baik ke klien, ke customer, ke vendor, atau ke masyarakat. Jadi, berkualitas secara hard skill aja tuh nggak cukup kalau teman-teman nggak bisa melakukan delivery atau packaging dengan baik. Nah, caranya dengan menguasai soft skill tadi. Nah, pertanyaannya tadi adalah bagaimana caranya mempelajari soft skill ya. Nah, soft skill-nya itu sendiri macam-macam gitu kan. Menurut aku sih soft skill itu sesuatu yang sifatnya general. Artinya general adalah semua orang tuh harus punya. Nggak sesuatu yang spesifik.
Contoh spesifik apa? Misalnya dokter itu belajar spesialis mata, itu kan berarti spesifik. Kalau misalnya soft skill itu nggak seperti itu, dia itu dimiliki oleh semua orang. Misalnya adalah public speaking, itu jelas semua orang harus punya kemampuan public speaking yang baik ketika menyampaikan sesuatu. Kadang yang terjadi adalah pesannya udah betul, pesannya udah bagus, udah positif, tapi menyampaikannya tidak benar atau tidak jelas, akhirnya drama, konflik. Jadi makanya perlu belajar public speaking supaya intonasi bicaranya sesuai dengan target market. Aku ngomong ke adik-adik mahasiswa atau anak SMA, dengan aku ngobrol presentasi bisnis ke klien, ke BCA misalnya, pasti tone-nya berbeda. Pasti kecepatan bicaranya berbeda. Jadi itu ada ilmunya. Kemudian itu public speaking ya, dan itu aku pelajari secara otodidak satu, dan itu nggak cukup. Aku akhirnya belajar melalui pelatihan, workshop, bootcamp tadi. Dan teman-teman kalau memang budgetnya terbatas, menurut aku nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. At least kalian praktis aja, ya kan, latihan terus-menerus di kelas ataupun di organisasi, atau mungkin mulai bikin video YouTube atau apapun. Kemudian selain public speaking, apalagi soft skill yang bisa teman-teman kuasai, misalnya people management. Di organisasi jelas teman-teman belajar people management. Ini divisi A, divisi B, divisi C gitu ya. Ada yang kerjaannya apa itu kan jadi pembagian job desk, itu kan people management. Itu juga skill wajib 2020. Jadi praktis sih menurut aku, bagaimana cara belajar soft skill itu you need to practice gitu untuk bisa menguasai soft skill. Nggak bisa cuma berteori. Jadi just do it sih. Silakan coba kalian ikut organisasi, kalian mulai ngomong, kalian mulai speak up. Kemudian apalagi ya misalnya yang bisa teman-teman pelajari selama kuliah soft skill itu, writing skill juga menurut aku itu enggak deh, writing itu hard skill. Apalagi ya misalnya soft skill, misalnya apalagi tadi aku udah bilang mungkin seperti kemampuan negosiasi mungkin Kak. Yes, good answer. Yes. Betul sekali. Negosiasi itu bener banget, itu soft skill wajib banget tuh. Betul. Negosiasi ya, apalagi kalau teman-teman build bisnis tuh pasti perlu negosiasi. Nggak bisa teman-teman menerima mentah-mentah yang orang berikan, harus dinegosiasikan. Ini dan negosiasi itu harus win-win solution ya. Goalnya itu semua senang, jangan sampai teman-teman negosiasi itu pokoknya gua harus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sampai dia rugi kalau perlu. Itu bukan negosiasi, itu intimidasi namanya. Jadi bedakan antara negosiasi dengan intimidasi. Kalau bisnis itu harus win-win supaya semua happy. Karena kalau pihak kedua itu dirugikan, pasti dia akan mencari cara untuk merugikan kita. Jadi jangan sampai win-loss, tapi win-win. Itu juga harus ada seninya, harus belajar, harus terjun langsung ke lapangan. Ya, terima kasih Raida tambahannya. Gitu. Oke. Ini Kak, pertanyaan terakhir. Ini mewakili kegalauan dan keresahan adik-adik kita nih Kak, yang insya Allah mau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Jadi dalam memilih jurusan, sebenarnya itu yang harus diprioritaskan, memilih jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau sesuai dengan minat kita. Oke, jadi ini menurut aku perlu ditegaskan ke semua orang, betul. Ini pertanyaan bagus banget. Ini pertanyaan yang bisa menegaskan sesuatu yang sangat penting ke teman-teman ya. Bahwasannya jurusan itu dibuat itu nggak iseng ya. Jadi kalau pemerintah dalam ini Kemendikbud atau Kemendikbud bikin jurusan baru, misalnya tiba-tiba Kemendikbud bikin jurusan aktuaria kan yang selama 3 tahun sekali terakhir itu tren. Itu mereka nggak iseng, tapi karena melihat bahwa pasar, perusahaan, company itu minta ahli-ahli aktuaria untuk dilahirkan di Indonesia. Jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir kalau marketnya atau pasarnya tuh nggak ada. Justru kadang kalau marketnya terlalu jenuh, itu yang teman-teman harus khawatirkan, tapi kalian nggak usah mikir sejauh itu dulu. Ya, karena misalnya kita ngomongin jurusan hukum deh, semua universitas tuh ada jurusan hukum, tiba-tiba kan lu pasti bingung loh, kok semua orang tiba-tiba anak hukum ya gitu misalnya. Itu contoh kasus aja ya, tapi nggak usah khawatir soal itu, nggak usah khawatir. Yang perlu kalian tekankan tadi, sesuai pertanyaan kamu tadi adalah, kalian tuh sukanya apa, bukan market butuhnya apa, tapi kalian lebih suka belajar apa, kalian lebih suka 4 tahun itu mau fokus mempelajari apa, itu yang jauh lebih penting daripada mikirin marketnya itu apa, seberapa banyak saturasinya, karena kalau kalian 4 tahun tuh happy belajarnya,
kalau 4 tahun kalian enjoy belajarnya pasti akan lebih optimal hasilnya. Iya. Gitu. Baik, itu dia penjelasan-penjelasan yang bagus dan lugas sekali dari Kak Indra. Nah, Sobat Rakit, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab dengan peserta. Sekarang sudah ada nih beberapa pertanyaan terpilih yang masuk untuk Kak Indra. Oke. Nih Kak, dari Iga Yudisti, dari PNJ. Bagaimana cara meyakinkan bahwa setiap diri memiliki potensi masing-masing sehingga kita nggak terus-terusan merasa insecure? Nice. Jadi gimana caranya supaya yakin nih kalau gue juga punya potensi kok kayak dia gitu ya, supaya nggak ngerasa insecure. Oke. Langsung aku jawab? Bisa Kak, boleh Kak? Oke, jadi gini, aku sih punya kepercayaan ya kalau misalnya Tuhan itu melahirkan kita ke bumi, ke dunia ini tuh nggak iseng juga. Jadi pasti ada alasannya ya, pasti ada reasonnya, nggak tiba-tiba gue mau bikin Raida lahir deh ke muka bumi tuh nggak kayak gitu ceritanya, pasti ada alasannya, ada uniqueness-nya. Nah, tinggal teman-teman bagaimana menemukan kelebihan, potensi atau kekuatan teman-teman. Aku selalu bilang ini ke tim aku bahwa keputusan itu ya putus-putus ya. Halo, iya, Aida. putus-putus. Iya, iya Kak, iya. Ini sepertinya aku ada trouble jaringan. Aku restart dulu atau boleh nggak sambil nunggu kalian bisa mungkin ngobrol-ngobrol sebentar ya. Biar lebih lancar. Bentar ya, kasih aku waktu 3-4 menit. Oke. Mati dulu ya, nanti aku join lagi. Oke, Kak. Nah, teman-teman gimana nih? Masih semangat gak ngikutin seminarnya? bisa kali tagline nih. Masih dong. Semangat. Ayo mikrofonnya dinyalakan dulu sambil menunggu Kak Indra nih. Buat kembali lagi ke sini. Tagline-nya gimana? Afda, gimana, Da? Tagline dong, Da. Kalau dibilang tagline Talkshow Rakit 2020, Create Your Passion to Create Your Future, ya. Ya. Aduh, itu mohon di-mute dulu ya, biar nggak mengganggu peserta yang lain. Boleh bertanya secara langsung pada sesi ini? Iya, boleh Kak. Langsung aja diketik. Udah diketik tulisan pertanyaannya? Sudah, ini saya mau saya bicarakan langsung ini bisa? Oh, kalau itu mohon maaf nggak bisa Kak, karena takutnya akan terjadi bentrokan-bentrokan yang akhirnya kurang enak didengar. Oh iya. Oke, maaf ya Kak ya. Ayo dong, gimana Dak tagline-nya tadi? Biar lebih semangat nih. Talkshow Rakit 2020, jawabannya Create Your Passion to Create Your Future, gitu. Nah, ayo Sobat Rakit bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Kak, coba diketik aja deh, Kak. Coba diketik aja deh, biar pada... Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Oke, udah siap ya? Kita tagline bareng-bareng. 1, 2, 3. Talkshow Rakit 2020. Create your Terima kasih Sobat Rakit semuanya. Halo Kak Indra, apakah Kak Indra sudah kembali? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang menunggu. Luar biasa antusiasmenya.
Oh iya, Sobat Rakit, saya ingatkan kepada Sobat Rakit, jangan lupa untuk mereview acara Talkshow Rakit 2020 ini pada snapgram kalian ya. Terus jangan lupa juga untuk memberi hashtag Talkshow Rakit 2020 dan tag @indra.sugiarto dan tag juga @ansos_pnj. Nanti untuk Sobat Rakit yang beruntung akan mendapat hadiah buku tadi seperti yang dibilang sama Kak Indra, dan juga dapat door prize dari kakak-kakak panitianya. Oke, halo semuanya. Ya, halo Kak Indra. Oke, Bisa sorry dilanjut banget. tadi, Kak? Iya. Ya, dilanjut. Tadi ternyata laptop aku lowbat, jadi makanya dia langsung gangguan jaringan. Kembali ke soal insecure tadi ya. Jadi tadi pertama adalah Tuhan melahirkan kita ke bumi ini tuh nggak iseng, pasti ada alasannya. Setiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing. Nah, bagaimana untuk menemukan kelebihan kita tersebut adalah dengan praktis tadi. Kalau misalnya teman-teman pengen sesuatu nih, pengen ngerjain A misalnya, itu ternyata teman-teman pas ngerjain malah nggak seneng, ya nggak apa-apa, ganti passion ngerjain B. Karena kalian masih sangat-sangat muda. Jadi sangat tidak masalah kalau teman-teman itu ganti passion. Itu yang teman-teman perlu mungkin camkan supaya nggak takut. Supaya kalau ngerjain sesuatu di usia kalian tuh nggak takut. Akhirnya nanti pada akhirnya teman-teman akan menemukan sesuatu yang teman-teman benar-benar sukai banget tuh. Yang mana itu yang akan menjadi teman-teman geluti terus sampai nanti dewasa dan sampai akhirnya nanti sudah profesional. Gitu. Ya. Itu Raida. Iya, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Halo, Kak Indra. Ya, silahkan. Oke. Kedengeran? Iya, kedengeran, Kak. Ini dari Fitriatus Soleha, dari UPN Veteran Jatim. Adakah kemungkinan seseorang tidak dapat mengembangkan potensi dirinya, dan bagaimana potensi diri berkembang jika suasana tidak mendukung? Oke. Good question. Oke, I love your question. Tadi siapapun namanya aku lupa di UPN Jatim ya. Terkait lingkungan dulu. Ada dua poin yang kamu sampaikan ya. Yang poin kedua adalah soal lingkungan. Ini ini sangat ngefek sih menurut aku, bahwa lingkungan itu sangat mendukung menggali potensi ya. Jadi dan bersyukurlah buat kalian yang bisa kuliah nih, karena kalau udah kuliah itu biasanya kita punya power untuk memilih mau berada dalam lingkungan seperti apa. Karena kalau udah majemuk lingkungannya seperti dunia kampus itu majemuk banget, ada ribuan orang ya. Akan ada kayak ibaratnya klubnya masing-masing kasarnya kan, yang sukanya apa ketemu sama yang sukanya apa. Nah, belajarlah tuh tegas memilih lingkungan seperti apa yang kalian ingin masuki gitu. Kalau kalian terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan dan kalian merasa terpaksa ada di lingkungan tersebut, ya kalian bisa kok untuk keluar dari lingkungan tersebut. Karena yang dipertaruhkan adalah masa depan kalau kalian berada di lingkungan yang toksik atau lingkungan yang tidak mendukung. Jadi harus tegas nih. Waduh, ini kayaknya nggak bener nih kalau gue di sini terus nih, nggak akan tumbuh gue 4 tahun sia-sia nih bisa kuliah. Jadi penting untuk memilih teman yang bisa ngasih kalian efek positif. Ngasih efek positif itu artinya ngedukung kalian, ngasih tahu kalian kalau kalian salah, ngajak kalian dalam kebaikan, ngajak kalian tuh terus belajar gitu-gitu. Atau menginspirasi. Bahkan mungkin dia nggak ngapa-ngapain sih, dia cuma do her own gitu kan, kayak ngelakuin apa yang dilakukan gitu, tapi kan melihatnya gitu kan, akhirnya kalian terinspirasi, isi aku produktif banget ya, jam segini masih ada aja yang kerjain, akhirnya kalian tergerak, terinspirasi. Itu penting, lingkungan itu penting, itu sangat-sangat penting menurut aku, dan kalian harus punya ketegasan untuk memilih lingkungan seperti apa yang ingin kalian masuki. Lalu mungkin nggak sih tadi ada kondisi di mana kita tidak bisa mengembangkan suatu potensi? Menurut aku sih mungkin ya. Jadi ini yang akhirnya membuat ada istilah privilege. Jadi kalau teman-teman melihat sosial media akhir-akhir ini kan banyak debat soal privilege ya.
ya dia mah bisa tiba-tiba sukses seperti itu karena privilege-nya lahir dari keluarga yang seperti ini, dari kecil udah kayak gini, itu sebenarnya terjadi dan masuk akal. Jadi setiap orang punya titik startnya berbeda-beda. Jadi kalau kalian belum merasa belum menemukan passion atau potensi kalian saat ini, bisa jadi karena lingkungan kalian atau privilege kalian memang selama ini tidak mendukung. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk berhenti mencari terus. Jadi jadikan itu justru motivasi lebih kuat bahwa oh gue meskipun anak desa, rumah aku tuh ya kalau buka pintu sepanjang mata itu sawah gitu kan, kayak kalau melihat cuma lingkungan itu doang pas SMA pas SD mungkin imajinasi aku cuma sebatas jadi petani gitu kan, tapi dalam artian petani itu petani lokal gitu ya, bukan petani perusahaan atau company. Nah tapi imajinasi kita kayak itu kan nggak terbatas ya, kita dikasih pikiran yang begitu luar biasa sama Tuhan, jadi fokus on that, bahwa keterbatasan yang Tuhan kasih itu tidak harus membatasi potensi kita. Gitu. Oke. Lanjut ya Kak. Lanjut. Pertanyaan silakan. selanjutnya dari Miftah Hudiana Lubis, Poltek ke Solo. Bagaimana cara menghadapi kegagalan ketika potensi tidak didukung orang tua? Gimana? Kegagalan ketika? Bagaimana cara menghadapi kegagalan ketika potensi tidak didukung orang tua? Oh ya. Yes. Orang tua nih Kak. Ya. Sebenarnya aku nggak tahu kondisi keluarga kamu detailnya seperti apa, tapi aku akan coba jawab. Siapa tahu membantu. Pertama adalah kamu harus mempelajari orang tua kamu. Jadi kamu harus riset, harus benar-benar mengerti orang tua kamu itu karakternya seperti apa. Apakah mungkin ada cara untuk membujuk rayu mereka supaya mereka luluh hatinya. Mungkin dengan konsisten setiap hari, dengan bahasa yang sesuai dengan yang mereka inginkan, atau mungkin butuh pembuktian dulu baru mereka mengerti apa yang kamu usahakan. Itu satu ya. Jadi pelajari mereka, cari cara yang kreatif untuk mereka akhirnya bisa mengerti apa yang kamu lakukan. Lalu yang kedua, secara konsisten atau dengan strategi yang tepat, kamu sampaikan keinginan kamu. Lalu bagaimana kalau semua yang sudah kamu lakukan secara konsisten tersebut tidak berhasil? Bahkan kamu udah ngasih bukti kalau lu bisa menghasilkan uang dari apa yang lu lagi kerjain, tetap aja nggak ngefek. Lu harus jadi PNS misalnya, kasarnya orang tua kamu bilang kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau aku sih pribadi punya prinsip kalau udah usia 18 tahun ke atas, kita sudah dewasa. Artinya, kalian sudah punya hak untuk memutuskan apapun yang kalian ingin putuskan selama itu baik, tidak melanggar hukum, tidak melanggar agama ya. Selama kamu tidak melanggar keduanya, kalian tuh udah bebas, udah bisa memutuskan apapun yang kalian inginkan. Jadi, jangan sampai itu menjadi beban baru yang mana akhirnya kalian jadi terkekang. Nah, bagaimana Kak, kalau misalnya nggak ada ridho dari orang tua kan jadinya nggak berkah apa yang kita kerjain. Aku juga percaya bahwasanya orang tua itu maha pemaaf. Artinya kalau kalian sudah melakukan secara konsisten akhirnya membuktikan hasilnya selama bertahun-tahun, pada akhirnya pasti orang tua kamu akan mengerti. Jadi ya orang tua memang seperti itu, pemikirannya berbeda dengan generasi setelah mereka. Mereka kan Gen X, kalian Gen Z ya, bahkan mungkin udah Gen Z. Jadi wajar kalau ada perbedaan pendapat gitu. Jadi friksi dengan orang tua itu bisa diakalin, dalam artian bisa diluluhkan hati mereka atau tidak bisa diluluhkan. Nah kalau kalian tetap merasa yakin dengan apa yang kalian kerjakan, you believe on what are you doing, ya kerjain aja. Nanti juga pada akhirnya mereka akan mengerti apa yang kamu lakukan. Saran ini boleh dipakai atau tidak, tapi kalau prinsip aku seperti itu. Dan beruntungnya adalah orang tua aku tuh sangat membebaskan aku untuk mengerjakan apapun yang aku mau. Mereka nggak pernah ngasih aku patokan harus kuliah di mana, harus jurusan apa, harus kerja di bidang apa. Aku termasuk orang yang beruntung, tapi memang aku paham tidak semua orang beruntung. Oh, satu lagi tambahannya. Kalau kamu sampai masuk ke level bisa memutuskan apapun yang kamu inginkan, ingat, di titik itu berarti kamu tidak boleh merepotkan orang tua kamu. Jadi kadang wajar kalau orang tua khawatir, karena mungkin mereka juga khawatir kalau nanti ujung-ujungnya mereka yang repot, harus jual rumah, jual tanah misalnya. Jadi jangan sampai apapun yang kalian kerjain itu nanti malah jadi backfire untuk orang tua kamu. Nah itu yang menurut aku jahat kalau kayak gitu. Selama kamu yakin kamu tidak melanggar agama, tidak melanggar hukum, dan tidak merugikan orang tua kamu, keluarga besar kamu, go for it. Gitu. Oke. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan dari Wahyullah dari Poltek Dharma Agung. Bagaimana cara mengenali diri sendiri untuk memaksimalkan potensi? Yes, learn to ask
question to yourself, ngobrol sama diri kamu, ini lo seneng gak sih ngerjain ini, atau terus mencari potensi-potensi baru yang mungkin untuk kalian kerjain. Jadi jangan cuma puas dengan satu hal yang kalian kerjain. Aku ketika ngerjain masuk Catalyst Education, aku ngerasa apalagi ya yang bisa aku kerjain, aku bikin masuk kampus. Aku ketika bikin masuk kampus, apalagi ya yang bisa aku kerjain, akhirnya aku nulis buku, buku motivasi. Ketika sebelum nulis buku pun aku udah mikir lagi kan, ini apa sih yang bisa aku kerjain, aku jadi motivator. Jadi sebenarnya sih semakin matang usia kita, itu bukan kayaknya lagi sih, biasanya itu kita itu sebenarnya dianugerahi Tuhan dengan pikiran yang luar biasa untuk bisa mengerjakan hal-hal lain. Jadi jangan stuck di satu titik aja sih gitu. Ya. Jadi harus terus mengembangkan diri, dream atau impian, kalau bisa jangan cuma satu. Let's say kamu punya impian 10 atau 100 juga nggak masalah. Aku dari kuliah semester 1 itu aku udah bikin dream book. Jadi kayak buku album foto zaman dulu, tau nggak sih? Kalau zaman dulu kan ada album foto ya yang fotonya dicetak gitu kan. Nah aku tapi nggak diisi sama foto-foto, tapi diisi sama gambar impian-impian aku seperti apa ke depan. Karena kalau kita punya itu kita jadinya pengen terus tumbuh, terus belajar, terus pengen mengembangkan diri. Karena kalau kita impiannya banyak atau impiannya besar, itu kita jadi tahu bahwa kita ngerjain satu hal tuh nggak akan cukup untuk menggapai itu. Kalau lu impiannya besar, impiannya banyak, ya lu perlu banyak skill, perlu banyak keahlian untuk bisa menggapai itu. Ya, jadi kadang kenapa kita jadi nggak mau berkembang ya karena kita goalnya aja nggak jelas dari awal. Pengennya apa sih? Lu pengen beli rumah di usia 23 tahun misalnya, itu kan jelas, clear, detail, spesifik. Jadinya kan lu jadi mikir gitu kan, kayak 23 tahun punya rumah, berarti gue penghasilan harus berapa nih gitu kan. Nah supaya penghasilannya 10 juta gimana caranya nih gitu misalnya. Atau misalnya gue pengen usia 30 tahun tuh udah haji misalnya ya, ini contoh kasus aja. Haji itu cost-nya let's say 100 juta misalnya. 100 juta di usia 30 tahun, berarti gue per tahun nabung berapa ya? Itu kan jadi ada breakdown kan. Terus kan jadi mikir gitu, wow kalau penghasilan gue harus segini, gue harus punya skill apa ya supaya bisa dapat penghasilan segitu dalam pekerjaan ataupun dalam bisnis. Kadang kita nggak termotivasi untuk mencari apa yang lebih dari kita, karena kita mau kemananya juga nggak jelas dari awal. Gitu. Oke, itu dia ya. Pertanyaan selanjutnya dari Siti Winda Nurfaidah, PNJ. Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa kurang pede? Terkadang merasa mampu melakukan sesuatu, tapi merasa kurang pede, Kak. Kurang pede. Oke, menurut aku usia kalian tuh ya, usia 18, 19, 20, itu kalaupun nanti eksekusinya jelek, artinya kan kalau kurang pede itu karena kalian ngerasa, aduh gue kalau ngomong kayaknya bakal gemeteran deh misalnya. Kayak gue bakal ngomong belepotan deh, ya nggak apa-apa. Let it be, biarin aja gitu. Biarkan kamu sadar bahwa kemampuan kamu itu memang belum bagus dan itu akan dimaklumi oleh banyak orang ketika kalian melakukannya di usia mahasiswa seperti sekarang. Karena nanti kalau udah kerja, itu udah nggak ada lagi istilah pemakluman. Pemakluman itu pas mahasiswa. Kalian tuh masih belajar gitu. Jadi ketika nggak pede, kamu harus ngomong ini ke diri kamu sendiri bahwa nggak masalah kalau nanti kamu ngomongnya salah. Nggak masalah kalau nanti kamu ternyata ceroboh. Nggak apa-apa kalau misalnya nanti ternyata hasilnya jelek. Bikin YouTube misalnya videonya jelek, ya nggak apa-apa. It's okay. Learn to say it's okay untuk karya apapun atau pekerjaan apapun yang sedang kamu lakukan. Sehingga nanti kamu jadinya level ekspektasinya bisa turun dan akhirnya kamu lebih pede. Gitu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya ini kayak hampir mirip kayak nih kondisinya sama kakak dulu ya. Kerja sambil kuliah. Cari-cari uang tambahan. Yes. Dia bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan waktu saat harus kuliah sambil kerja, dan bagaimana cara agar tubuh tidak terlalu lelah ketika kuliah sambil bekerja? Yes, oke, ini teknis dan bagus banget untuk ditanyain. Menurut aku sebenarnya bekerja sambil kuliah itu nggak enak, jujur ya, karena memang betul pasti bakal letihnya luar biasa, lelahnya luar biasa. Tapi efek jangka panjangnya, manfaatnya menurut aku benar-benar kepake banget sampai sekarang. Karena sampai sekarang aku jadinya produktif tiap hari tuh rasanya nggak bisa tuh diem gitu lama-lama, pengennya itu ada aja nih kerjain. Jadi kalau kuliah kalian udah biasa sibuk, udah biasa memanage waktu, akhirnya jadi habit itu yang nanti akan jadi sesuatu yang mahal ketika kalian udah lulus, akan terlihat dipakai
oleh perusahaan atau dalam bisnis. Nah, pertanyaannya bagaimana memanage waktu gitu kan? Ketika kamu sedang melakukan itu sekarang, pertama kamu harus tegas. Kalau memang waktunya untuk ngerjain laporan, kerjain itu laporan. Kuliah ya. Kalau jurusan lain ada laporan nggak sih? Aku nggak tahu tuh. Atau apa tugas lah, tugas ya. Kalau lagi ngerjain tugas kuliah, ya kerjain itu tugas kuliah. Kalau waktunya lagi bisnis atau kerjaan, ya kerjain. Dan kalau memang waktu Sabtu Minggu kamu harus kepake, ya nggak apa-apa. Karena namanya juga pengorbanan ya. Kalau udah kerja sambil kuliah itu pasti waktu leha-leha kamu berkurang. Jadi kamu harus mengerti bahwa pasti akan ada pengorbanan waktu yang lebih daripada orang lain. Gitu. Dan aku mau ngucapin semangat buat siapapun tadi yang nanya. Percayalah, apapun yang kamu lakukan sekarang, pengorbanan yang kamu lakukan sekarang, itu akan menjadi efek domino yang sangat-sangat positif di masa depan. Ya, jadi sekarang mungkin rasanya nggak enak. Aku juga dulu ngerasain itu kok. Rasanya tuh enak banget, bahkan karena dulu pakai motor ya. Dulu pakai motor dan Bogor itu kota hujan, dan karena aku ngajar les tuh kadang ke rumah orang, itu sering banget aku tiap sore tuh pulang kehujanan, dan itu rasanya aku nyampe kosan tuh udah nyaris nggak ada energi dan mau nangis, rasanya kayak kok hidup gue berat banget ya, udah kuliah berat, nyari duit berat, terus hujan pula di jalan, nggak bisa, apa cuacanya biasa aja gitu kan, kayak rasanya tuh pengen komplain terus tiap hari sama Tuhan. Itu itu yang aku pikirkan dan aku rasakan, makanya aku bilang tadi nggak enak. Tapi ternyata proses itu membuat aku menjadi sekuat sekarang, yang akhirnya aku menjadi seorang yang begitu tangguh. Jadi aku justru berterima kasih dan bersyukur banget sama Tuhan karena dulu telah begitu keras ngasih jalan ke aku. Dan I hope, aku doakan ke kamu tadi yang nanya, siapapun kamu yang nanya, kamu memilih untuk terus berjuang. Kamu memilih untuk tidak menyerah, 3 atau 4 atau 5 tahun dari sekarang, kamu akan mendapatkan hasil yang luar biasa atas jiwa yang kuat yang sedang kamu asah sekarang. Gitu. Itu dia ya, luar biasa sekali. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kita kan masih usia muda kayak masih suka labil. Nah, caranya tuh biar gak terikut oleh arus, itu gimana sih Kak? Dan supaya bisa lebih produktif nih di usia muda, supaya bisa sukses kayak Kakak. Yes, oke. Wajar banget kalau kalian masih labil, tapi mungkin kalau yang beresiko tinggi tuh labilnya itu kalau udah melanggar norma-norma ya. Makanya menurut aku norma agama dalam artian agamanya apapun ya, ini pesertanya kan macam-macam ya, agamanya apapun, menurut aku agama yang baik, dan selama kalian berpegang teguh sama iman kalian, pasti selabil-labilnya kalian tuh nggak akan sampai melanggar norma-norma yang agama. Itu yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Tapi kalau labelnya soal passion, itu wajar. Go for it. Misalnya hari ini tahun ini tiba-tiba kalian pengen ngerjain project apa, tahun depan ikut project yang lain, nggak masalah sama sekali. Jadi labil itu adalah suatu proses bagaimana tubuh kalian berusaha untuk menemukan sesuatu yang fit, yang cocok sama kepribadian kalian. Jadi penemuan jati diri itu yang prosesnya panjang, nggak bisa sebulan ketemu gitu. Jadi nggak masalah sama sekali. Jadi bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Kalian labil itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Acceptance aja bahwa lo labil gitu ya. Aduh, aku masih labil banget nih. Nggak apa-apa deh, aku coba dulu deh yang ini gitu misalnya. Terus tiba-tiba bulan depan aku mau nyobain ikut UKM ini deh. Itu nggak apa-apa juga. Jadi learn to accept how you feel about something, dan perasaan itu bisa berubah 6 bulan lagi. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Sevilla Noval, dari Politeknik Negeri Jakarta. Jadi, kita nih udah paham nih Kak, potensi sama bakat kita, tapi bingung gitu mau mulai dari mana. Kemudian stuck sampai mikir, ini bukan potensi kita nih. Gimana tuh Kak solusinya? Iya, tadi aku udah ngomong berulang kali terkait hal ini bahwa nggak apa-apa banget. Kak, aku ngerti pasti kan merasa bersalah gitu kan ya, kayak aduh buang-buang waktu nggak ya gitu kan, karena namanya juga karena kan masih muda, masih gampang merasa bersalah gitu ya akan sesuatu. Nggak apa-apa kok, kalian nggak perlu merasa bersalah. It's okay, kalian ganti passion, ganti bidang. Kalian itu masih muda, memang waktunya untuk explore. Tiba-tiba sukanya ganti, ya nggak apa-apa banget. Tapi tadi ingat, kalau tanggung jawab itu nggak boleh setengah-setengah. Tanggung jawab itu harus selesai. Tapi kalau passion boleh ganti-ganti. Ya, apapun proses pergantiannya, tanggung jawabnya selesaiin. Ya itu. Jangan sampai karena alasan, aduh gue labil nih, nggak gue kerjain deh yang ini. Loh, tapi kan itu tanggung jawab, lu harus kerjain dong. Kalau kerjaan udah beres, ya kan, baru kalian ganti passion. Contoh misalnya, teman-teman ikut organisasi, jadi anggota BEM.
Januari masuk kan, biasanya kalau BEM itu Januari jadi anggota BEM. Bulan Maret udah bosen tuh, aduh gila, gue bosen banget nih rapat-rapat kayak gini, kayak gue nggak sanggup deh. Udahlah gue mau keluar aja, itu nggak bertanggung jawab karena BEM itu kan setahun. Kalau lo mau ganti passion ya nanti nunggu si tanggung jawab kamu di anggota BEM itu selesai, jangan tiba-tiba ngilang nggak ada kabar, itu merugikan orang lain. Nggak apa-apa labil, tapi kalian jangan merugikan orang lain ya adik-adik. Jadi nggak apa-apa kayak labil, asalkan tanggung jawab ya kayak selesaiin. Yes. Nah, selanjutnya nih Kak, dari adik kita, Kurora Ayun Azahra, asal SMA 20 Bekasi. Halo. Tips dong Kak, buat kaum milenial untuk selalu bangkit dan bersemangat. Dan tentunya kan, buat sukses itu kan butuh proses panjang kayak. Nah, pasti kan dalam proses itu ada rasa bosan tuh kayak. Gimana sih Kak cara ngatasinnya itu? Biar gak gampang bosan. Yes, oke. Tadi aku lihat di chat ada yang nanya soal bagaimana cara mendapatkan buku aku. Tadi mungkin aku perlu sounding sekali lagi ya. Kalian bisa tinggal mention di stories aja kok, screenshot atau foto. Nanti mention ke Instagram stories. Kalau bisa tulis juga tuh apa yang bisa kalian pelajari. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Bebas berkreasi, formatnya bebas storiesnya. Nanti mention ke @indra.sugiarto. Nanti satu pemenang aku pilih untuk dapetin buku gratis. Kalau yang mention banyak, mungkin yang aku pilih bakal 2 pemenang bukunya. Tenang aja, bukunya banyak kok. Nah, menjawab pertanyaan Raida tadi, kalau bosan gimana ya? Nah, kalau bosan itu mungkin kalau di usia kalian aku bisa ngasih tips nih. Kalau di usia kalian itu kalau bosan biasanya yang membuat kalian tetap excited itu karena lingkungannya. Jadi cari teman-teman juga yang energik. Cari lingkungan yang mana orang-orangnya itu nggak gampang menyerah. Karena kalau teman-teman atau lingkungan kalian yang mengerjakan hal yang sama itu orang-orangnya yang ngebosenin, ya kalian pasti juga akan kebosen. Misalnya, kamu udah semangat nih, 5 orang sekeliling kamu tuh apatis banget anaknya. Nggak punya ide baru, nggak punya energi, jadinya akhirnya kamu juga kebawa sama mereka. Jadi, memilih lingkungan yang positif itu benar-benar penting banget. Kalian nggak harus nyari orang yang paling pintar, kalian nggak harus nyari orang yang paling berprestasi. Yang kamu butuhkan adalah orang-orang yang punya energi positif, yang selalu punya fresh idea, yang tidak mudah menyerah. Nah, ketika kamu berkumpul sama mereka, apapun yang kamu kerjain itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, nggak lagi ngebosenin. Okay. Lembur rapat sampai jam 12 malam pun, kalau sama orang yang tepat, itu pasti ketawa-tawa, pasti seru, pasti excited. Tapi kalau kamu nggak usah lembur deh, rapat jam 4 sore sampai jam 5, kalau sama orang yang ngebosenin, ya pasti kalian juga bosan. Gitu. Dan untuk tidak membosankan, untuk tidak bertemu dengan teman-teman yang nggak ngebosenin, kamunya juga tidak boleh ngebosenin. Kamunya juga harus membawa warna untuk mereka. Kamunya juga harus optimistik dan penuh semangat. Jadi jangan expect kamu bertemu sama orang-orang yang energik kalau kamunya juga nggak energik. Jadi jangan expect orang ngasih energi positif ke kamu. Kamu duluan yang ngasih energi positif ke mereka. Supaya semua orang lingkungannya jadi positif. Oke. Jadi itu Kak pertanyaan apa ya? Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sobat kita ini Kak, kira-kira 3 pertanyaan mana menurut Kakak yang paling menarik? Oke, semuanya bagus ya, tapi tadi ada beberapa yang menurut aku bagus banget. 3 ya? Oke. Iya, 3 Kak. Yang pertama adalah gimana supaya kita nggak insecure terhadap potensi kita. Tadi siapa ya? Aku nggak nulis lagi namanya ini. Ya, nggak apa-apa Kak. Ya. Ada kok, ada insecure. Ada ya. Ada. Terkait security. Kemudian tadi juga ada yang nanya gimana memanage waktu antara pekerjaan dan juga kuliah. Jadi dia kuliah sambil bekerja kan. Itu menurut aku pertanyaan yang bagus banget. Kemudian tadi juga ada pertanyaan tentang apa lagi ya? Aku lupa saking banyaknya. Satu lagi panitia yang milih deh. Aku udah 2 tuh ya. Satu lagi panitia bebas. Kamu berarti Raida. Kamu boleh memilih tuh 1. Wow. Yang mana ya? Iya bagus-bagus banget sih ini kayak. Yes. Saya pilih sepertinya yang masalah privilege itu aja dah, yang bagaimana potensi diri berkembang jika suasana tidak dukung, yang tadi Yes, itu benar-benar problem kita banget Kak ya. Yes, betul, itu bagus banget. Oke, jadi untuk Sobat Rakit yang tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah Kak Indra pilih, silakan menghubungi Panitia Group ya untuk mendapatkan hadiahnya. Oke Sobat Rakit, sekarang sampailah kita pada sesi akhir, yakni closing statement yang akan langsung disampaikan oleh Kak Indra. Pada Kak Indra dipersilakan.
Oke, ya. Jadi aku senang banget bisa sharing value-value terkait bagaimana mencari skill atau mencari potensi diri selama kalian berkuliah. Menurut aku, ya, groundbreaking-nya atau apa pondasi utamanya ketika kalian sedang mencari potensi atau skill adalah kata pertama tadi, yaitu mencari. Start untuk mencari, start untuk menemukan diri kalian, jadi diri kalian. Jadi kalau kalian nggak pernah mencari, nggak pernah action, nggak pernah terjun langsung, ya kalian nggak akan menemukan diri kalian tuh siapa dan akan jadi apa. Jadi kalian 190 orang tadi yang ikut webinar hari ini tuh berarti sedang melakukan proses pencarian tersebut. Nah itu bagus, karena di luar sana tuh banyak yang bahkan nggak ngerti bahwa, oh gue harus mencari potensi ya. Potensi itu bukan sesuatu yang sifatnya given ya, artinya apa? Bukan sesuatu yang bisa kalian beli di marketplace gitu ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar menemukan itu di dalam diri kalian sendiri, di kreativitas kalian sendiri. Jadi jangan sampai kalian mengharapkan, expect bisa dibeli, bisa dikasih orang ke kamu, tapi kamu yang harus trial and error, harus mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Jadi teruslah mencari. You have a lot of time for that. Kamu punya banyak waktu bertahun-tahun untuk mencari, at least sampai lulus lah. Kalian harus punya deadline juga kan. Kalau sebelum lulus, jangan sampai kalian bingung lulus mau ngapain. Itu bahaya banget. Karena persaingan sudah dimulai saat itu juga. Satu dengan yang lainnya. Kalian bukan cuma bersaing dengan seangkatan kalian se-Indonesia, tapi juga angkatan senior-senior kalian yang udah lulus duluan. Jadi pastikan kamu punya bekal-bekal tadi ya, yang aku sampaikan untuk era revolusi industri 4.0. Critical thinking, growth mindset, learn, relearn, dan unlearn, kemudian juga coordinating with others, flexibility, itu semua itu skill wajib yang harus kalian punya sebelum kalian lulus, harus checklist dari sekarang. Negotiation dan segala macam. Bukan sesuatu yang bisa kalian pilih, tapi harus. Kemudian aku juga pengen mengencourage kalian bahwa memang beberapa orang ada yang punya privilege-nya masing-masing ya. Ada yang memang dari kecil mungkin udah dikasih skill-skill yang penting untuk survive. Tapi ingat, bukan berarti kalian juga tidak bisa mengejar mereka. Kamu masih sangat punya kesempatan untuk berada di level mereka, mengejar mereka. Mungkin tidak secepat mereka, tapi nggak masalah. At least you try, at least kamu mencoba, hingga akhirnya menjadi sesuatu. Dan untuk belajar memotivasi, mencari potensi supaya kalian mau terus mencari lagi dan lagi, nggak puas dari titik 1 dan titik kedua, kalian harus punya impian yang besar dulu atau impian yang banyak dan ditulis dan di print dan ditempel di dream book kalian supaya kalian punya mapping yang sangat jelas, clear, bukan cuma imajinasi yang gampang lupa ya, bukan cuma angan-angan tapi di dream book kan gitu ya, bahwa gue mau umroh tahun sekian, gue mau haji tahun sekian, mau beli mobil tahun sekian, harganya sekian, mau beli rumah tahun sekian, atau mau S2 di Jerman tahun sekian, tulis supaya ketika kalian punya goal, akhirnya kalian tergerak gitu bahwa wah, gue nggak bisa nih kuliah di Jerman kalau gue nggak bisa bahasa Inggris TOEFL-nya atau IELTS-nya di atas 8 misalnya. Jadi kan detail, rinci apa yang kalian kejar, jadinya motivasi untuk mengembangkan terus potensi yang ada dalam diri kalian. Jadi kalian nggak excuse bahwa, waduh gue nggak bisa deh kayaknya kuliah di Jerman, orang gue aja nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jerman lagi. Nah itu kan jadi nggak kayak gitu narasinya. Oh gue mau kuliah di Jerman, artinya gue harus bisa bahasa Inggris, artinya gue harus belajar bahasa Inggris, artinya gue harus les, artinya gue harus ngejar TOEFL sekian, IELTS sekian. Jadi dari motivasi atau dari impian yang tinggi di breakdown menjadi potensi-potensi yang kalian butuhkan dan akhirnya kalian menemukan mana yang sesuai gitu. Dan hopefully seminar hari ini, webinar hari ini, dan webinar yang lain yang kalian ikuti itu bisa menjadi jembatan menuju sukses kalian berikutnya. Senang banget teman-teman PNJ sudah menjembatani, mewadahi forum seperti ini positif banget di era corona seperti setahun ini. Ternyata teman-teman PNJ bisa membantu 200 adik-adik yang mau belajar, mau tetap mendobrak batasan atau limit yang menghalangi mereka. Oke, itu dia closing statement dari Kak Indra. Jadi untuk mengenali potensi diri, kalian pertama tuh harus mengenali diri sendiri, teruslah berusaha, coba apapun itu, sampai akhirnya kalian yakin kalau itu adalah potensi kalian. Lalu ketika kalian punya mimpi, nah mimpi besar itu kalian breakdown tuh, seperti Kak Indra tadi bilang kan. Kira-kira apa sih yang harus kalian lakukan untuk mencapai mimpi tersebut, hingga akhirnya pasti di situ ada potensi-potensi yang dalam proses menggali mimpi tersebut itu pasti kalian akan menemukannya kayak gitu. Oke Sobat Rakit, alhamdulillah serangkaian demi serangkaian diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan lancar.
Saya moderator mengucapkan terima kasih pada narasumber kita, Kak Indra Sugiarto, yang sudah berbagi ilmunya pada kita semua. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Rakit yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada talk show hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan, gangguan sinyal, suara bising, dan tentunya pertanyaan-pertanyaan tak terjawab karena keterbatasan waktu. Akhir kata, saya Raida Busura pamit undur diri, acara saya diberikan pada MC. Silakan, Afda. Baik, terima kasih kepada Raida Musfira selaku moderator. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Kak Indra Sugiarto selaku narasumber Talk Show Rakit 2020 pada siang hari ini. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali ilmu yang telah diberikan oleh Kak Indra. Semoga kita sama-sama dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan oleh Kak Indra tadi ya, Sobat Rakit. Baik, selanjutnya penyerahan plakat secara simbolis kepada Kak Indra Sugiarto, sekaligus sesi foto bersama. Kepada Sobat Rakit dipersilakan untuk mengaktifkan kamera videonya serta mengaktifkan suaranya ya. Ini aku megangnya gini bukan? Atau gini? Seenaknya aja, nggak apa-apa. Yang nyaman aja. Iya, nyaman. Boleh diaktifkan kameranya ya, Sobat Rakit, dan di-unmute dulu. Kita mau tagline. Oh, tagline-nya Kak Indra, kita tagline-nya kalau disebut Talk Show Rakit 2020, jawabannya Grab Your Passion to Create Your Future, gitu ya Kak? Oke, udah siap semuanya? Siap. Saya kasih aba-aba ya untuk foto bersama dulu. Boleh gaya bebas aja, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Sekali lagi foto sama. 1, 2, 3. Sekarang untuk tagline-nya ya. Lagi. Boleh di-mute dulu ya yang agar tidak mengganggu tagline-nya. Oke. Talk Show Rakit 2020. Oke, terima kasih banyak Sobat Rakit. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Indra Sugiarto yang telah memberikan kita banyak materi sekali pada siang hari ini. Dan sangat bermanfaat sekali Kak Indra. Terima kasih banyak ya Kak Indra ya. Selanjutnya kepada Kak Indra Sugiarto diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan ya Kak Indra ya. Terima kasih Kak Indra. Oke, selanjutnya untuk Sobat Rakit, setelah ini jangan lupa untuk mereview story tentang acara Talk Show Rakit 2020 di Instagram story kalian. Dan jangan lupa untuk tag @indra.sugiarto dan ansos_pnj serta menyertakan hashtag Talk Show Rakit 2020. Karena bagi Sobat Rakit yang beruntung akan mendapatkan door prize dari kakak-kakak panitia nih. Jangan lupa ya untuk di-review story-nya. Dan saya juga mau mengingatkan kepada Sobat Rakit agar tidak meninggalkan grup terlebih dahulu, karena akan ada info seputar e-sertifikat dan juga hadiah bagi Sobat Rakit yang beruntung. Jadi jangan keluar dulu ya dari grup WhatsApp-nya. Nah, alhamdulillah telah sampailah kita pada akhir acara. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada moderator serta kepada semua yang telah menyimak acara dari awal acara sampai ke akhir acara. Semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Saya Afda Fatia Salsabila selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dari sikap maupun kata-kata saya yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Rakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap panitia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.